saya pengen dia Tuhan Yesus Kristus Tuhanku, dia juru selamatku. Bang, Nabi 26,5. Bang, Nabi 26,5. Izin bang, izin saya ngomong sebentar bang. Nah, saya tertarik tadi tentang kalimat abang yang mengatakan bahwasanya orang yang murtad itu kebanyakan tidak didasari atas perkawinan. Apa tadi? Kebanyakan atas apa tadi abang bilang, bertemu dengan Jalan Roh Kudus, di Jalan Roh Kudus. Ya, ini saya mau sedikit apa juga ini ya, sedikit curhat juga di sini ya. Kebetulan di keluarga saya juga ada yang sebelumnya hutan ya, Pak. Walaupun alhamdulillah akhirnya kembali lagi ke ajaran Islam begitu. Nah, yang saya temui malah sebaliknya bang, bohong besar kalau abang bilang yang murtad itu karena dijumpai sama Roh Kudus. Itu bohong besar saya bilang, karena di keluarga saya juga ada yang sudah sempat murtad walaupun sudah kembali lagi jalan yang benar kan itu. Jadi yang saya dapati itu Nabi Muhammad ya, di ajaran Kristen itu ada kayak apa kita bilang ya, sales ya, yang keliling, yang sales yang keliling itu mencoba untuk mencuci otak orang-orang Islam yang awam, tanda kutip orang-orang Islam yang awam yang imannya belum kuat supaya ikut masuk agama Kristen. Itu kita sudah buktikan sendiri gitu bang. Itu sudah kita buktikan sendiri bahwasanya di Kristen itu ada semacam sales agama yang disebar itu untuk mempengaruhi orang-orang Islam yang imannya kecil, yang lemah, supaya mau masuk ke agama Kristen. Jadi bohong besar kalau orang bilang orang yang murtad itu karena di telah ditemukan dengan Roh Kudus. Bohong besar lah bang itu. Karena kita pengalaman kita juga ada seperti itu bang. Kita ada yang seperti itu walaupun alhamdulillah sudah kembali lagi jalan yang benar. Nah begitu bang, Nabi 26,5 ya. Udah saya tanggapi. Tidak benar tuh bang. Udah saya tanggapi. Silakan. Udah saya tanggapi. Nah, kamu tuh salah. Kamu tidak menghargai orang-orang yang bersaksi, pengalaman dia sendiri, pengalaman pribadi dia bertemu dengan Tuhannya. Kamu tidak menghargai. Kenapa? Karena itu pengalaman pribadi dan mereka bersaksi. Kesaksian mereka itu yang saya katakan. Data itu yang saya jelaskan sama kamu. Ada tuh di YouTube itu. Tapi data yang abang kasih Data itu data yang abang kasih itu Tunggu dulu. semua karena di keluarga kita sudah ada bang, buktinya bang. Itu Keluargamu bukan itu suatu timbangan yang menyatakan bahwa mereka di benar-benar dijumpai Roh Kudus. Itu kesaksian itu kan ada. Kapan Tuhan Allahmu memilih Muhammad? Pernah kau saksikan Muhammad? Ini bang, kalau kita bicara tentang pernah tidak kau lihat, abang sendiri pernah tidak melihat Tuhan Yesus, kan begitu. Kita punya sejarah bang, agama kita punya sejarah. Kamu tadi ya, tunggu dulu. Kamu tadi yang menyatakan
Tuhan memilih Nabi Muhammad? Saya tanya. Buat Nabi 26,5 Apa bisa gunanya kita nggak belajar saya? sejarah, Bang? Apa gunanya Sejarah kita apa? belajar sejarah agama kita, Bang? Sejarah Sejarah apa? agama kita, apa gunanya kita Kayak mana belajar? sejarahnya? Kita Coba semua tidak, ceritakan. kita semua yang beragama ini, Bang, tidak pernah melihat nabi atau rasul kita. Kita Jadi saya mempelajari dari mau sejarah. boleh saya ngomong? Itu. Boleh saya ngomong? Begini Bang. Kesaksian iman kami sesuai dengan para rasul. Makanya dalam kesaksian iman kami seperti kitab suci yang menyatakan. Jadi kesaksian para rasul dan nabi-nabi itu kami imani, dan itu ada fakta sejarahnya, Bang. Manuskripnya masih ada, inskripsi kunonya masih ada semua. Nabi Ini Nabi sebagai bukti sejarah, Bang. maaf. Jadi Itu sejarah. sebagai bukti sejarah. Nabi 26 boleh Jadi, saya Bukti tolong? sejarah ada di UNESCO. Lah, Bukti itu sejarah. makanya jadi abang jangan tanyakan tadi seperti itu. Apakah Kamu mengatakan pernah lihat tadi langsung bohong. Tuhan Allah kamu. Kamu tadi mengatakan bohong. Tidak. Itu kesaksian mereka. Begini, Itu abang kesaksian memakai prinsip mereka. cocokologi nih, Bang. Abang memakai prinsip Bukan cocokologi, cocok-cocokkan. Bukan cocokologi. Itu. Saya katakan tadi, pengalaman perjumpaan mereka kepada Tuhan, Roh Kudus mendatangi mereka. Saya hargai itu, dan itu yang dikatakan mereka, ya saya percaya. Sekarang kamu katakan itu bohong. Oh tidak, saya tangkal. Itu pengakuan mereka. Sekarang saya tanya kamu, pernah nggak Tuhan kau saksikan Allahmu itu memilih Muhammad? Saya tanya kamu. Tuhan mengaku, Nabi Muhammad mengaku dia nabi. Pernah nggak kamu saksikan? Saya tanya. Bolehkah saya katakan bohong? Statement abang ini kurang. Bolehkah saya katakan nabimu bohong? Kalau Semangat saya bilang malam, statement teman-teman. abang ini kurang bisa diterima dengan akal sehat ini, Bang. Terlalu mencocok-cocokkan Cek. suatu Di hal dalam- dengan pribadi. Itu Loh, tidak bisa kita berdiskusi dengan kamu mengatakan bohong. sendiri. Ya, suara saya Kamu kedengaran nggak? mengatakan Alih ke pembahasan bohong. lain. Sementara di sini Kesaksian kita itu Sudah sendiri dikasih yang sudah satu dulu, yang yang sudah berbicara dikasih satu mengalami. dulu kalau Merasa bisa. Sementara di keluarga kita sudah mengalami itu alih ada ke pembahasan paksaan. lain. Begitu. Itu Apabila keluargamu, bukan itu. karena Coba dikasih kesempatan ke yang lain. Ya silakan, Oke, silakan. siap. Ah, Ya, saya boleh nggak bicara sedikit, teman-teman? Boleh Bang. Oke, baik. Jadi terkait dengan yang dipaparkan oleh saudara kita ini, ya, teman yang sudah mengakui Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi ke-25, itu harus baca di dalam Matius 24, nomor 23, nomor 24. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Jadi kalau ada yang murtad mengaku ketemu Yesus, jangan dipercaya. Karena pesan daripada penulis kitab Matius sendiri yang mengatakan itu, jangan kau percaya. Kalau ada yang bilang, oh saya ketemu Yesus, saya ketemu Mesias, kata kitabnya sendiri, teman-teman Kristen, jangan kau percaya. Kenapa nggak dipercaya? Karena yang datang setelah Yesus itu sudah pasti bukan Yesus, bukan Mesias. Karena Yesus nanti itu datang di akhir zaman, kedatangannya yang kedua. Begitu juga yang rebah ke tanah, yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Itu juga bukan Yesus itu. Itu loh teman-teman. Silakan dibantah kalau mau. iya, saya setuju itu sama ucapan Bang Juma 01 itu. Ya. Jadi Oh, dibantah hanya itu Bang Nabi 26,5. ya. Silakan bantah itu pernyataan Bang Zumadi untuk Bang Nabi 26,5. Gini Bang, maksudnya gini loh. Kita ya ini nggak tahu Bang Nabi ini host atau apanya nih. Cuman kita ini kan sharing ini ya. Kalau dari pandangan saya juga, saya coba ambil yang namanya hal murtad ini mah. Saya coba ambil di Yeremia 24 ayat 32. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum semaya orang Nehelam itu dan keturunannya, tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini
untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Jadi kalau masalah ini kan di zaman Rasul. Kalau kita kembali lagi di Yeremia pasal 24 ayat 22, kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Jadi seperti yang tadi Bang Nabi 26,5 ngomong masalah mau lihat Tuhan Allahnya, atau Nabi apa? Nabi apa tadi tuh? Muhammad. Semua orang sepertinya tidak ada yang tahu, apalagi di posisi di zaman kita sekarang. Kalau menurut saya, dari sejarah-sejarah yang di Alkitab atau sejarah yang ada di Al-Quran, di posisi di keturunan kita sekarang ini, menurut saya tidak ada orang yang bisa menunjukkan atau yang bisa mempersiskan seperti apa itu wajah Allah kita itu, Allah Tuhan kita itu. Jadi cukuplah iman kita yang benar-benar yang mengakui Tuhan itu ada di hati kita, itu aja. Cukuplah Tuhan kita yang tahu apa isi hati kita yang tahu apa yang ada buat Tuhan kita. Itu aja kalau pandangan saya. Jadi kalau orang masalah murtad atau seperti apa, menurut saya agama yang engkau memang benar-benar bisa pegang melalui keyakinanmu, menurut saya itu tidak murtad. Sama kayak saya, ini pengalaman saya ya. Saya Kristen, bukan maksudnya memojokkan kekristenan, walaupun saya Kristen, bukan memojokkan Kristen. Makanya di sini kebanyakan orang terlalu mendalam namanya keagamaan, terlalu mengatakan agamanya yang paling benar, sedangkan agama orang lain merasa disalahkan. Sekarang ada pilihan. Agama saya yang merasa benar, yang saya benarkan, dipandang orang itu salah, atau agama orang itu yang salah saya pandang benar. Pilih yang mana? Jadi di sini pandangannya simple kalau buat saya. Kalau emang namanya keyakinanmu buat agamamu, itu kamu pegang, itu kamu percayain, itu kamu imanin. Menurut saya itu contoh nih, saya Kristen. Saya nggak tahu agama saya ini memang benar-benar teguh apa enggak. Tapi cukuplah Tuhan nanti yang menunjukkan karunia-Nya kepada saya. Mana tahu besok ada agama lain yang benar-benar yang lebih dari agama yang saya anut sekarang. Apakah itu dibilang murtad? Sedangkan Tuhan besok memanggil saya, tiba-tiba menganut agama lain. Apakah saya dibilang murtad? Ini satu pertanyaan juga buat Nabi 26,5. Jadi saya memang Kristen, tapi kita biar sama-sama memahami seperti apa sih agama ini buat kita pegang, buat keyakinan kita gitu. Oke, udah biar saya jawab. Oh, bisa. Bang Juma tadi mengatakan Tuhan di sana, Tuhan di situ. Itu kepada antikristus itu yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan Yesus. Iya, itu betul. ayatnya ke situ tuh. Antikristus. Karena sudah dikatakan dalam Alkitab, Yesus Kristus itu datang di awan-awan, di akhir zaman. Betul. Jadi kalau ada pun perjumpaan mengalami Tuhan, itu Roh Kudus. Betul. Ada di Yohanes 14 ayat 26. Coba baca Bang, aku nggak bisa pakai HP ini. Iya. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Ya, itu terkait dengan Roh Kudus yang datang yang akan mengulang kembali perkataan Yesus. Silakan Anda baca. Biar saya baca ya. Iya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dalam namaku. Iya. Dan akan mengingatkan Di kamu. dalam. Bentar, biar saya tuntasin dulu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah
katakan kepadamu. Ah. Dalam namaku, di dalam konsep kekristenan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Jadi Ya. jika ada pun orang yang berjumpa, itu Roh Kudus. Betul. Ya. Jadi jangan disalahkan dong. Kalau perjumpaannya itu jangan dibilang bohong. Katanya tadi yang mengatakan itu bohong semua. Oh, hargai dong pendapat orang itu, hargai dong perjumpaan mereka itu. Iya, Oke, kalau Itulah boleh pengalaman orang itu. boleh saya Bang sedikit Bang? Boleh ya? Ya silakan. Jadi gini, Yesus itu kan berkata, aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Nanti datang yang kedua kalinya di akhir zaman. Kan Ya. Kristen mengakui bahwa Yesus itu datang hanya 2 kali. Jadi kalau ada yang mengaku Yesus, melihat Yesus, itu bukan Yesus. Nah sekarang kalau saudara-saudara kita mengatakan bahwasanya itu adalah Yesus atau itu adalah Roh Kudus, bagaimana caranya bisa membedakan? Sedangkan di dalam kitab saudara sendiri diterangkan bahwasanya iblis pun bisa nyamar menjadi malaikat terang. 2 Korintus 11 nomor 14. Nah sekarang untuk membedakan antara itu Roh Kudus dengan iblis itu apa? Sedangkan yang data yang Anda suguhkan tadi sedikit lagi Bang, Yohanes 14 nomor 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan datang oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini indikasinya kebenaran bahwa dia itu bukan iblis adalah ketika sosok manusia atau utusan Tuhan mengajarkan kembali apa yang Yesus pernah ajarkan kepada Bani Israel. Sementara kalau dikatakan akulah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, akulah pencipta, akulah ini dan itu, apa Yesus pernah ajarkan kepada Bani Israel? Tidak ada. Ya, berarti kalau ada yang mengimani Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itu bukan dari Yesus, bukan Roh Kudus yang mengajarkan dia, tapi roh lain. Karena Roh Kudus ketika ia datang mengulang kembali perkataan Yesus yang pernah Yesus ajarkan sebelum dia ke langit. Sedangkan Kristen mengimani perkataan-perkataan di luar perkataan Yesus. Betul. Ya, ini Itu saya loh. setuju. Baik. Coba dipikirkan teman-teman. Silakan. Baik, saya mungkin Bang Suma. Assalamualaikum Bang Suma. Ya, mungkin saya Waalaikumsalam. Silakan. Saya Kristen Bang. Mungkin saya tanggapi coba. Iya, silakan. Jadi gini loh. Pada saat ini berbicara Roh Kudus. Pada saat Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Maka waktu itu ada 3.000 orang yang ada 3.000 orang yang bertobat. Waktu itu Simon Petrus sama murid-murid lain mengadakan suatu mujizat. Maka pada saat itu Roh Kudus bekerja dan 3.000 orang bertobat. Nah, kalau kita membedakan Roh Kudus itu dalam arti gini, ketika seseorang menerima Tuhan Yesus, artinya Roh Kudus sudah bekerja dalam hidupnya. Artinya dia menerima keselamatan itu, Bang. Nah, jadi kalau pemahaman yang Abang tampilkan, saya rasa pemahamannya salah seperti itu. Kami orang Kristen, kami sangat paham. Kami ngerti maksud ayat itu. Gitu loh. Maksudnya, itu Roh Kudus sekarang udah berkarya dalam kehidupan kami sekarang ini. Artinya, Yesus terangkat ke surga, sekarang di posisi kembali kepada Allah. Artinya dia kembali, firman Allah kembali kepada Bapa. Artinya dalam kemuliaannya seperti itu. Jadi Yesus dengan Bapa, kalau untuk pemahaman kami orang Kristen adalah satu, karena kami percaya firman Allah yang menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Seperti itu, Bang. Itu pemahaman kami sebagai orang Kristen. Iya, saya tidak ingin merusak pemahaman itu, tetapi saya hanya ingin menyampaikan uraian yang justru ada di dalam kitab saudara melalui pengakuan Yesus itu sendiri. Coba saudara lihat lagi ya, secara cermat di dalam Yohanes 8, Yesus mengatakan dengan jelas, aku dan Bapa adalah dua.
Sehingga ketika kita melihat Nggak ada Yohanes dikatakan dua 13 di situ. Coba baca. Satu, baca satu. yang- Ada satu, Tunggu, satu Bang bang. Juma, Kalau bilang Juma. dua salah bang. Bang Juma, Kalau tunggu bilang dulu. dua satu. Aku dan Nggak Boleh, ada boleh, satu, nanti. nggak ada. boleh nanti Adalah kita satu. tunjukkan. Adalah satu itu. Yohanes Aku dan 8, Bapa adalah Yohanes satu, itu yang ada. Yohanes 8 Yesus Jangan mengakui di- aku di- dan Bapa adalah dua. Ya kita adu data supaya Gimana tidak itu? ada fitnah di antara kita. Memang Ada memang dua. susah. Iya, oke. Nggak ada bang. Maksudnya kita Oke. bicara Baik. intelek aja. Maksudnya kalau Ya, dua justru- berarti kami tidak percaya seperti itu bang. Nah. Oke, mari kita Abang lihat ambil buka data datanya. dari mana? Kita Abang buka. ambil dari data dari mana? Kami pasti akan mempertanyakan gitu loh. Oke. Yohanes Oke, Bang. 8. Yohanes 8 itu bukan sebuah kitab asing buat saudara-saudara saya. Cuman memang data-data seperti ini jarang diajarin. Yohanes 8 kan? Nomor 15 coba Anda baca sampai nomor 17. Yohanes Saya yang baca atau Anda yang baca? Saya yang baca ya. Ya, silakan. Ayat 15 sampai 17. Ya. Baik. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Ayat 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Udah? Ya. Yang Bang Juma mau bahas di Ya. di ayat ini seperti apa coba? Biar kita dengar. Yesus di situ seorang diri atau ada yang menemani? Coba enggak, kita ini kan ayat 15, 16, 17. Coba kasih Iya. pemahaman. Nah, Biar kita- Sebab aku pemahaman Bang Susuma gimana? Coba jelaskan. Sebab Pemahaman Bang aku Suma seperti itu supaya kami jelaskan. Diselewengkan. sebab aku tidak seorang diri. Boleh enggak saudara-saudara memahamkan kepada saya kalau Yesus tidak seorang diri, berarti apakah ada yang menemani dia? Ya, Gini loh Dalam Bang. diri dia Kalau Bapak. gitu, gini loh. Saya Oke? gini loh, coba saya jelaskan dulu. Nah, gini. Iya, silakan. Ayo Bang Suma, coba saya Iya, jelaskan. Saya silakan. pahami tentang itu. Silakan. Gini loh. silakan. Jadi kalau bicara Mm-mm. kita bicara Yesus kembali kepada Bapa. Dalam arti Abang berpikir di situ ada dua seperti itu kan? Artinya Bapa sama Yesus. Iya, Makanya betul. Bang Suma katakan dua. Nah, sebenarnya kami tidak pahami seperti itu. Kami pahami firman Allah yang di dalamnya ada firman. Firman itu yang keluar jadi nusul menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Ketika dia kembali, artinya dia kembali dalam kemuliaan Bapa. Artinya di dalam firman itu kembali ke dalam kemuliaan Bapa seperti itu. Dalam kemuliaannya seperti itu. Iya. Jadi kami tidak pahami antara dua gitu. Kami pahami satu. Artinya firman Allah yang bernama Yesus. Yesus kembali kepada Bapa, kembali ke hakikat aslinya gitu loh. Oke. Hakikat Allahnya seperti itu. Itu saya hargai, Bang. Itu saya hargai. Itu iman Abang. Tapi sangat disayangkan, iman Abang itu bertentangan dengan pengakuan Yesus. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Yesus mengatakan kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, satu, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku, dua. Masih ada bantahan? Nah, Jadi gini loh Bang, kita bicara Bang Boleh, Juma, saya- gini, Bang Juma, saya bantu. tunggu dulu saya Jadi kalau jawab. kita bicara Bapa artinya kebesarannya gitu. Oke, silakan. Bang Juma, itu Iya. kenapa dibilang kesaksian Bapa? Karena pada konteks orang Yahudi yang mempertanyakan eksistensi Yesus, orang Yahudi mempertanyakan, yang mengatakan Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Mereka bertanya, sebelum Abraham aku sudah ada. Mereka mempertanyakan itu. Jadi kesaksian Bapa di dalam Yesus Kristus
disaksikan orang Yahudi dan murid-muridnya. Dia Oke, satu baik. dalam Bapa. Iya. Makanya Esa itu di dalam kekristenan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Halo, Ya, Boleh Terpisah saya- itu boleh saya satu. jelasin sedikit, Bang? silakan. Boleh bang, boleh bang. Ini kalau di Yohanes 8 pasal 8 ini kalau kita lihat di kitab ini ada judul besarnya ini tentang perempuan yang berzina sebenarnya ya. Ya kalau jangan jadi kalau beda nanti kalau kita hanya di ayat lihat di langsung umpamanya di Google atau di HP translate dari kitab. Jadi kalau memang di kitab asli ini ada judul besarnya di pasal 8 itu tentang cerita tentang perempuan yang berzina ya. Jadi kamu menghakimi jadi di saat ada perempuan yang berzina ada seseorang yang menghakimi ya kan. Ini biar paham Bang ya. Ini saya kasih pemahaman sedikit aja. Jadi cerita ini kalau kita hanya mengambil di satu-satu ayat di dalam pasal ini mungkin kita itu lupa ayat ini ada sejarahnya. Sewaktu Yesus berkata, ya, Yesus ini berkata di saat ada perempuan yang berzina dan perempuan ini mungkin dihakimi oleh seseorang, ya. Jadi datanglah ayat ini yang mengatakan kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, itu kata Yesus kepada orang yang menghakimi perempuan yang berzina ya di ayat 16 dan jikalau aku menghakimi maka penghakimanku itu benar. Ini kita pahamin ya. Dan jikalau aku menghakimi maka penghakimanku itu benar. Ya, saya luruskan memang iya karena dia itu adalah Tuhan, ya kan? Itu adalah anak-anak Allah. Maka penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri. Nah, di sini jadi itu kan ada koma-komanya itu kan kita harus pahami. Sebab aku jadi Yesus itu lebih menjelaskan walaupun dia di dunia ini sendiri, tapi dia itu kan bercampur dengan malaikat surga, ya. Makanya sampai Yesus berkata, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Dia ini ada huruf besar D-nya. Dia ini yaitu Allah yang di surga. Dengan dia yang mengutus aku. Jadi dia itu, ini Yesus yang berkata, jadi dia yang mengutus aku itu berarti Allah yang di surga lah teman dia, itu maksudnya. Jadi ini buat orang yang menghakimi perempuan yang berzina. Jadi biar jangan salah paham Bang, kita ngambil hanya satu potong ayat padahal ada selisihnya itu tentang perempuan yang berzina. Paham ya Bang? Iya, paham. Jadi gini, Iya. adik-adik saya sekalian yang ada di sini ya. Iya. Tujuan kita hidup itu adalah mengejar keselamatan. Dan Betul. poin keselamatan itu harus diurai dengan akal sehat. Tidak bisa hanya karena iman, doktrin, dan dogma. Di data ini sudah sangat jelas. Kalau Anda mengambil satu perikop terkait dengan laporan para imam-imam Farisi, ada yang berzina dan seterusnya. Tapi Yesus di sana itu tidak menemukan adanya kesaksian. Siapa yang menjadi saksi melihat orang itu berzina? Nah, kalau Yesus mengatakan demikian, bahwa dua saksi sudah cukup, ini justru gamblang. Artinya kebenaran yang Yesus bawa kepada Bani Israel bahwa dia adalah utusan Tuhan yang ditolak oleh Bani Israel, itu membuktikan bahwasanya meskipun tidak ada saksi kalau dia itu adalah utusan Tuhan, tetapi dia mengatakan aku tidak seorang diri. Apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan, semua itu adalah perintah dari Tuhanku. Untuk lebih jelasnya coba kita simak kesaksian Yesus nih. Persyahadatan Yesus tentang dirinya kepada Bani Israel. Bisa kita lihat di dalam Yohanes. Gini loh, Yohanes. coba saya tanggapi Bang Sulman. Bang Sulman, Yohanes coba saya sedikit, tanggapi dulu. sedikit.
Yohanes 5 nomor 36 itu syahadat Yesus tentang dirinya, Bang. Jadi kalau misalnya saudara-saudara di sini bercerita tentang opini tentang iman dan seterusnya, pijakan saya itu adalah pernyataan Yesus itu sendiri Jadi yang gini, saya apa yang temukan saya potong, Bang? bertentangan dengan saudara-saudara yang ada di sini. Silakan. Maaf, Bang, saya potong sedikit ya. Nah, Kalau dibilang kita itu masalah membahas beropini, jadi gini, salah lagi pemahamannya. Jadi Kristen itu, ini saya sedikit ya, saya potong. Kristen itu pemahamannya bukan cuman hanya di Alkitab, ya. Jadi masih ada doktrin. Jadi nggak tahu di agama abang apa hanya khusus langsung Al-Quran aja, Al-Quran. Tapi kalau menurut saya masih banyak buku-buku umat Islam yang membahas tentang keagamaan di luar dari Al-Quran. Jadi sama dengan halnya di kekristenan. Jadi kalau abang hanya membahas tentang kedalaman di Alkitab, memang belum sepenuhnya. Tapi di dalam kekristenan masih banyak buku kekristenan yang membahas sampai menelusuri sampai di mana ini tentang perempuan yang berzina. Disinilah kesaksiannya. Jadi abang kan hanya melihat langsung di kitabnya aja. Sedangkan di buku kekristenan itu masih banyak doktrin-doktrin atau buku yang harus dipelajari. baik. Iya. Ini Bang Izin Bang Candi, Bang Candi coba saya tanggapi. izin host pamit dulu. Host izin pamit dulu host. Ada yang mau naik itu ya host. Oke. Pak Bang Suma. Halo Bang Suma. Iya, Abang Suma. Silakan, Bang. Tadi Bang Suma mempertanyakan dan Bang Suma bilang Bapak yang mengutus Yesus, seperti itu Bang? Iya. Ini saya fokus dengan pertanyaan abang. Nah, jadi saya fokus ini. Jadi kalau kita bicara Bapa, artinya itu bicara dalam kemuliaan Bapa. Artinya kita manusia tidak memahami tentang Bapa itu, tidak memahami tentang Allah gitu. Nah, ketika di dalam diri Bapa ada Firman dan ada Roh Kudus. Saya ambil contoh seperti Bang Suma. Bang Suma sekarang punya tubuh, punya jiwa dan punya roh. Kalau tidak ada antara satu artinya mati. Kalau Allah tidak punya firman artinya Allah mati. Tidak punya roh artinya Allah mati. Nah ketika firman ini yang nusul menjadi manusia, ya dikatakan diutus seperti itu Bang. Makanya saya bilang apa? Kalau bilang diutus, ya saya katakan diutus. Karena firman, karena kalau bicara Bapa, artinya Bapa kalau mau turun langsung manusia tidak mampu untuk, manusia akan mati. Makanya dia harus lihat firman-Nya supaya manusia dapat memahami firman itu. Teman-teman Kristen lainnya. Waalaikumsalam. Saya nyimak. Jadi Silakan lanjut. Jadi apa yang katakan? Jadi abang katakan Bapak yang mengutus Yesus betul. Tapi kita harus memahami mengutus seperti apa Bang. Nah, artinya Bapak itu bicara kebesaran, kemuliaan. Manusia tidak mampu. Makanya dia mengutus firman-Nya. Mengutus firman-Nya sendiri. Baik. Seperti itu Bang. Abang Baik, bisa paham enggak maksudnya? Ya. Terima kasih. Jadi gini. Makasih sama-sama. Jadi gini. Anda menganalogikan Bapa, Yesus, Roh Kudus dengan tubuh manusia. Oke. Saya ingin Anda menjelaskan ke saya. Kalau tubuh saya itu raga saya, jasad saya, jiwa saya, Anda analogikan dengan Bapa, Yesus dan Roh. Pada unsur diri saya yang manusia ini, kira-kira yang sepadan dengan Yesus itu yang mananya? Roh saya kah? Badan saya kah? Ataukah jiwa saya? Yang mana yang sesuai dengan Yesus di antara tiga pribadi tadi? Bapa, Yesus, Roh. Yesusnya yang mana? Ketika firman Allah datang kepada Bunda Maria, akan datang lahir Roh Kudus dan berdiam diri di rahim Bunda Maria. Itu Roh Kudus. Artinya tidak ada hubungan antara manusia, suami atau perempuan seperti itu. Nah, kalau kita bicara untuk tubuh, ya tubuh Yesus seperti kita, seperti manusia yang kita rasa sakit seperti itu. Tapi ingat, rohnya roh Allah seperti itu, Bang. Tidak, begini bang. Tadi analoginya Tuhan yang Anda sembah itu analoginya ibarat manusia, punya jasad, punya roh, punya jiwa, Bapa, Anak, dan Roh. Nah sekarang pada diri saya yang tiga aspek tadi itu, Yesus itu duduk di mana dia?
di rohku Kalau sepadan dengan jasadku atau jiwaku? Gini Yang mana loh. Yesus di situ? Ya. Kalau Silakan. kalau gini loh Bang, kalau kita mau lihat dari segi itu, artinya tubuh manusia kita yang rasa sakit sepadang gitu loh. Jadi Artinya Yesus seperti kita tubuh manusia. Tapi kalau roh itu roh Allah itu sendiri Bang. Jadi kita harus tahu Berarti- membedakan di situ. berarti Bapa itu punya jasad. Ada dong. Kalau kita bicara Bapak, manusia tidak mampu memahami Bapak. Jadi kita harus tahu membedakan. Yesus itu adalah manusia 100% dan dia adalah Oke, saya jelaskan firman dulu. Allah itu sendiri. Tadi, Roh mohon Allah maaf. itu sendiri. Saya ambil alih Mohon dulu, maaf, tadi saya ambil alih analoginya dulu. Tuhan Anda itu ibaratkan manusia yang punya jasad, jiwa dan roh. Gini Nah, lah. sekarang kalau saya- Anda menganalogikan tubuh saya ini adalah Yesus, berarti boleh dong saya katakan bahwa Bapa Gini, itu saya- yang mana? Saya dulu, Bang Juma. Diam dulu, Bapak supaya punya apa? jasad gitu ya? Oke, biar saya Bang jawab dulu. hitam putih, Bang hitam. Coba saya jelaskan dulu. Sorry, kuku Cik, hitam. Polanya, polanya gimana? Kok keroyokan? Bang, coba. Bang, Hah? Bang Polanya Juma, gimana? Coba saya jelasin. jelasin sedikit ya. Atau Iya, setiap orang silakan. bisa Ayo bicara Bang. secara intelektual, secara pengetahuan, nggak boleh apa. 1 Yohanes 62 ayat 1 dan 1 Yohanes 62 ayat 10. Ini 1 Yohanes 62 ayat 1 ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Itu jawaban ya. 1 Yohanes 62 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi ini loh. Jadi kalau kita membahas tentang seperti apa itu Yesus, ya, dan wujudnya seperti apa, apakah seperti saya atau roh atau apa? Jadi di sini aja lah. Di Yohanes 6 1 Yohanes 62 juga sebenarnya sudah ayat 1 ini sudah ada jawaban sebenarnya. Saya juga bisa bilang disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah karena itu dunia tidak mengenal kita. Buat anak-anak Allah, buat orang dunia tidak mengenal kita. Ini khusus buat anak-anak Allah sebab dunia tidak mengenal Dia. Karena apa? Jadi Oke, kalau saya jawab dulu ya. Oke, Kalau saya jawab dulu ya. Diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat sekalian ya. Saya tidak tahu ini apakah saya di-kick atau apa yang terjadi ini. Kok tiba-tiba kayak begini ya. Padahal tadi dialognya itu sangat-sangat baik kurasa ya. Karena pembahasannya membahas tentang Yesus dan Bapa adalah satu. Lalu kemudian saya sajikan Yesus dan Bapa adalah dua. Tetapi teman-teman kita yang ada di sana itu mencoba untuk menyembunyikan identitas Yesus yang adalah dua dengan Bapa. Ini menarik teman-teman. Jadi ya kita coba lagi naik ya.
Kita coba lagi ya. Keputus, maaf. Jaringannya. Coba sekalian Bang Juma sekalian. Ini kayak keroyokan ya. Oke, teman-teman. Coba ini jelaskan dulu sebelum berlanjut polanya gimana ini, setiap orang bebas bicara atau gimana? Ayo atur satu-satu, jadi kita bicaranya enak. Maksudnya supaya kita paparkan apa argumen kita. Iya, masalah di Kita sini bicara kan secara 1 lawan intelektual. 4 atau Nggak. gimana ini? Atau 2 Udah lawan nggak 2. usah apa. Dari tadi saya perhatikan Udah 1 nggak lawan usah. 4 toh. Udah, maksudnya gini loh. Maksudnya kita bicara satu-satu, kita bicara secara intelek aja. Maksudnya kita paparkan argumen yang Ini 2 lawan 2 atau 2 orang lawan pahami 3? seperti itu. 2 lawan 2 atau 2 lawan Aduh, 3? nggak usah terlalu bicara gitu. Maksudnya gini loh. Maksudnya nggak ada lah. Coba Maksudnya tunjukkan kita salah satu bicara, saja dari Kang Martin. kita Biar bicara ini satu-satu jangan gitu loh. Biar enak. Aduh, Bang. ini Biar apa enak. nih, bentar ya. mengalir aja. Juma dari Oke, tadi kalau nggak ada mengalir protes berarti loh. setiap orang bisa menyanggah. Silakan, dilanjut. Ya, monggo Juma. Oke, baik. Salam Pak Jadi- John Peter sih. Halo. Iya, jadi sebelum adanya konsep ya doktrin bahwa Yesus atau Tuhan itu datang dalam rupa manusia, kitab terdahulu itu sudah mengajarkan Tuhan itu seorang diri. Ya, Mazmur 136 nomor 4, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yesaya 44 nomor 24, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari dalam kandungan ibumu. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya seorang diri. Jadi kalau dikatakan bahwasanya Tuhan itu seorang diri dan di situ belum ada Yesus, tapi di abad pertama tiba-tiba dijadikan Yesus setelah terangkat ke langit juga itu adalah Tuhan. Inilah yang kemudian saya katakan, kasihani keturunan kita. Kita jangan mengajarkan sesuatu yang dogmatis yang bertentangan dengan ajaran para nabi. Satu lagi, Yesaya 37 nomor 16, ya Tuhan semesta alam, Tuhan Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Tuhan segala kerajaan di bumi. Sementara Yesus di dalam Yohanes 8 tadi saya sudah mengatakan bahwa dia mengaku tidak seorang diri. Kenapa? Karena ada Bapa yang menemani dia, berarti berdua. Sedangkan Tuhan yang benar seorang diri, tidak ada siapapun di sana. Makanya analogi yang Anda bangun tadi, manusia, jasad, roh, dan jiwa itu ada 3. Nah sekarang saya tanya, kalau jasad, ruh, dan jiwa ada 3, itu diibaratkan sesembahan saudara, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Coba Anda uraikan, Yesus itu duduk di mana? Di jasad, di roh, atau di jiwa saya? Sebagai Tuhan dia di sana, silakan. Ya, oke Bang, makasih Bang. Jadi gini, kenapa saya ambil kepada kita tubuh sebagai tubuh manusia? Artinya gini loh, kalau kita berbicara Allah, artinya di dalam diri Allah itu ada firman dan adalah Roh Kudus, gitu loh. Kalau di dalam Allah itu tidak ada firman, artinya Allah itu mati, seperti itu. Tidak ada roh, artinya Allah itu mati. Nah, demikianlah seperti kita manusia. Karena pada awal mulanya menciptakan manusia, Allah berkata, baiklah kita ciptakan manusia serupa segambar kita, Bang. Jadi kenapa saya harus analogikan seperti tubuh kemanusiaan kita supaya membuka wawasan kita, gitu loh, Bang. Nah, supaya kita berpikir, kalau kita berpikir Allah, kita manusia tidak mampu memahami Allah itu sendiri, tapi Allah yang mengatakan diri supaya manusia mampu memahami tentang firman Allah itu. Firman Allah yang mengatakan diri supaya kita percaya sesuatu itu jangan sia-sia. Artinya kita percaya Allah yang hidup, seperti itu, Bang. Bang John, Baik. silakan lanjut, Bang John. Silakan dari pihak Kapten sendiri berikan kepada saya logikanya terkait dari adanya. Jadi begini. Sebentar Juma. John, berikan saya waktu bisa nggak? Oke, karena di sini 2 Boleh. versus 3 ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi Silakan tapi di antara kami mau kalian. menanggapi pertanyaan Juma. Jadi Kalau mau saya dipotong kapan dulu? ngomongnya? Oh, kamu mau ngomong juga? Enggak, saya diam. Dari kapan saya tadi diam terus loh?
Ya udah, kalau gitu ngomonglah dulu. Oke, Nanti baik. Terima nanti kasih kami jawab atas yang mana perhatiannya. ini. Oke, pertanyaan saya, berikan kepada saya penjelasan secara logika bahwa sesuatu yang serba maha pada saat waktu yang bersamaan menjadi tidak maha. Silakan. Bagaimana logikanya itu? Tuhan memiliki segala hal, maha besar, maha tinggi, dan sesuatu yang itu tidak mungkin ya pada waktu bersamaan menjadi maha lemah. Sebutkan kepada saya, jelaskan kepada saya logikanya seperti apa. Yang mana mau dijawab ini? Pertanyaan Juma apa pertanyaan kamu? Tadi kan pertanyaan satu belum dijawab. Kok ngasih pertanyaan lagi? Jadi bingung. Tak gitu aja. Apalagi mau saya beredel ini akademik. tentang masalah Eratus Sabdono ya. Ketika Anda tadi Rasta sendiri menyatakan bahwa Yesus sendiri itu tidak memiliki memiliki roh yang berbeda atau Biar yang sama. enak, kan? Ketika Anda menyatakan Rasta Pertanyaan sendiri Juma tadi ini sebentar, biar saya kami punya waktu jelaskan bicara. dulu. Rasta tadi Nanti menyatakan kau bahwa gantian Yesus bertanya. sendiri memiliki roh ya. Padahal Eratus Sabdono sendiri menyatakan bahwa beliau pun memiliki dua roh, bukan satu roh. Ya. Aduh, Bisa nggak? akademik. Itu Ernesto Sabdono udah merevisi. Dia udah ngomong Coba kayak gitu kau lagi. kasihkan Candy bukti revisiannya. Oke. Bang akademik, Nih, bicara saya apa kasih ini? revisian yang Kita mana kau? bicara Iya, secara jangan intelektual, begitu. kita Nih, paparkan ini argumen secara yang intelektual berkualitas itu pakai gitu. data loh. Ini pakai data ya. Itu Saya tunggal bimbing, versi saya dia, bimbing Bapak. kalian berempat. Saya kasih bimbingan Itu- berempat ya. Berikan Iya. kepada Turunkan saya aja host bukti di kalau sini. kalau dia teka seperti itu, Ya. turunkan host kalau melawan dengan host. Takut ini. Saya pakai data Enggak, ya, enggak. bukan asal cuap-cuap Enggak, nih. Maksud saya Biarin kamu aja. ikuti Berikan aturan kepada saya host. bukti Kita bahwa ngobrol-ngobrol terkait di biasa sini aja. revisinya kapan? Ayo Santai Candy. aja. Ayo Candy. Ya, Ayo oke. Iya, Itu biar namanya jelas. data, bukan sekedar Satu-satu perang pertanyaan dulu, Bu, biar Itu dijawab. data ya. Jadi belum selesai Dia Juma sudah dijawab, meralat, sudah terus bertanya. susah. dia kan Ah. bikin buku. Dia kan bikin buku. Setelah itu dia Berikan meralat kepada lagi. saya bukti revisiannya. Kau tampakkan Candy. Di Kalau YouTube Eratus yang Sabdono terbarunya merevisi. dia. Di YouTube yang terbarunya dia. Kasih ke saya buktinya, Dia kan dulu- jangan sekedar mengklaim. Ya di YouTube lah, Pak. Dia kan alah, waktu di lalu kan YouTube. Udah tahun berapa di itu waktu di lalu YouTube? kan dia Bentar akademik, Ini kami mau waktu jawab lalu. pertanyaan Juma Ini dulu. intelektual. Akademik, begini Asumsi. gini, Pak. Saya Akademik. ngomong Bilang dulu, aja kalau Anda nggak Pak. punya buku. Bapak kan tanya, saya jawab. Ya kan? Ya jawaban Pada Anda harus waktu kasih itu, bukti. Jangan cuma di YouTube Ini doang. Ini masalah bukti halnya sudah apa? dicetak apa mau Masalahnya ditarik? Hah? Itu udah jelas. Ernesto Sabdono dia bilang bahwa Allah Bapa itu lebih gede daripada Yesus. Ya kan? Terus? Nah, setelah itu dia kan dianggap sesat. Dia out lah dari GBI. Ya. Terus? Lalu dia mulai apa namanya? Dia mau ngulang lagi, balik lagi ke Tritunggal yang benar. Pelintut ini hostnya. Coba Anda punya nggak Pelintut. bukunya? Halaman 125 saya bimbing. Kalau punya. Kok buku Ini pakai sih? data di ya? YouTube-nya dia ngomong sendiri, di videonya kamu nonton aja. Dia menganulir, merevisi Apa? halaman 125 enggak? Jangan-jangan Anda nggak punya, hanya mengandalkan YouTube. Pertanyaan saya, apakah di halaman 125 dari adanya buku Erastus Sabdono itu direvisi? Oh enggak, Seutuhnya? enggak direvisi. Ataukah cuma sebagian? Tidak, maksudku bukan revisi secara tekstual di buku. Dia revisi di YouTube, dia via YouTube, dia akhirnya mengakui bahwa oh enggak, rupanya Bapa itu setara dengan Yesus, bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan dan adanya Roh Kudus. Udah gitu. Saya tidak berbicara tentang hal itu, makanya saya bimbing Anda. Kalau punya bukunya, buka halaman 125. Enggak punya. Aku enggak ngikuti bukunya Makanya jangan berargumen Ernesto sebelum Sabdono. saya menyampaikan secara utuh. Jangan dipotong. Anda sebagai host harus bersikap adil loh. Ya. Kecuali kalau 2 lawan 4 silakan. Itu udah Yaudah, Pak. tidak berpihak. Yaudah. Akademik. Kau Bukan masalah jangan berpihaknya, jangan detailnya kita framing. nggak tetek bengek kalian Tidak loh. ada Juma merasa diserang. Coba Juma tanya, ada nggak Juma merasa dikeroyok? Ya Coba tanya dikeroyok Juma. lah, ini 1 Coba lawan tanya 4 loh. Jumanya. Jadi jangan Kecuali kau kalau framing. kalian sendiri Dengar dulu, dengar one pendapat by Juma. one. Juma ada nggak merasa dikeroyok? Juma, jawab Juma. Ini 1 lawan 4 loh. Ntar dulu, tanya dulu Juma. Kau jangan gitu dong. Bapak jangan merasa masuk di grup ini kayak perang gitu, Pak. Iya. Bukan masalah perang, saya Di pakai sini kan data. ini- Terus ini- Anda ini sebagai bukan host mau katanya saya sudah salah. merevisi. Saya juga
Makanya tadi saya bilang revisinya itu halaman 125. Anda tahu nggak? Ternyata Anda nggak tahu, dan saya pun belum menyampaikan semuanya terkait pernyataan si Rasta tadi ketika saya naik. Oh. Ya udah Paham lanjut nggak? lah. Makanya jangan dipotong dulu, bro. Iya, iya, Sebelum iya. Anda mendengar pernyataan saya. Paham ya? Di mana Ya, tadi si ya, Rasta ya. sendiri menyatakan Yesus itu adalah di dalamnya adalah roh Allah. Makanya saya bilang bohong. Karena apa? Erastus Sabdono menyatakan roh dari Allah itu berbeda dengan adanya roh Yesus. Maka dia memiliki dua roh. Makanya saya tadi kasih data. Nih, saya nggak berasumsi. Halaman 125 dari buku Tritunggal. Lalu Anda nyeloteh sebagai host. Ini sudah direvisi, tapi Anda nggak mendengar pernyataan saya, termasuk juga apa? Buku yang saya tampakkan. Jadi tolong Udah, kau gak usah dengan host, dengan aku aja menjadi akademik. pendengar yang baik Jangan dulu di ya, debat termasuk John host itu. Peter. Dengarkan dulu. Dengan saya aja. Kalau ada Ya, kalau pertanyaan kalian yang punya perlu kau bukunya, tanyakan, tanya aja. itulah brother. berbasis data. Namanya Iya. dialog, bukan modal ayat, lalu tafsir seenaknya. Iya, kalau kalian punya buku tafsir PB-nya atau PE, Iya, oke. Kita lakukan. Dengan saya aja, kalau ada yang mau kau tanyakan. Host biar diam aja mengamati. Ya, oke, oke. Ya tadi oke. kan dia ngomong. Coba itu dinaikkan si Rasta yang bertanggung jawab pernyataannya. Udah, Rasta barusan turun tuh. Silakan naikkan lagi. Atau mau 2 lawan 2 silakan. Atau 2 lawan 3 Biar atau lawan 4. biar adil 2 lawan 2 kata Rasta. Silakan. Ah, host enggak ikut tuh. Biar adil 2 lawan 2. Jadi kamu nggak merasa teraniaya. Baik, silakan lanjut. Hmm. Kalau memang modelnya cuma untuk Kita saling penyangga, di silakan. sini cari kebenaran aja, nggak usah kita jadi Silakan, silakan. Kayak mau perang aja nih. iya, mau perang aja ini saya lihat. Oh, alah. Oke, Kalau oke, kita udah. Gue masukin lanjut. Sansan aja gimana? Ini orang, Tenang, gue punya lanjut, temen lanjut. namanya Sansan, orang Buddha nih. Gue masukin aja gimana? Dia sudah tahu saya, ya. Dia sudah tahu saya dan beberapa kali masuk ke saya. Kita Ini mau ini dilanjut berbagi. tidak dialognya tentang Oh. masalah iman kalian? Jadi jangan Hah? sampai ngotot-ngototan gitu loh. Iya. Saya nggak ngotot, coy. Dari tadi juga santai, bahkan ngerokok dari tadi Betul, juga. betul. Gitu. Bapak Silakan ini juga dilanjut. ngomongnya sopan kok. Enak Saya kok, juga asik kok. sopan dari Iya, tadi iya. juga. Silakan dilanjut. 2 lawan 2 ya. Jadi Juma ini menanyakan tadi tentang nyawa dan roh. Dia agak kebingungan tentang apa itu nyawa, apa itu roh. Juma begitu. Pertanyaan Juma, apa itu nyawa atau apa itu roh ya? Bukan gitu bang. Tadi narasi yang dibangun oleh teman kita bahwa ketika saya katakan Yesus dan Bapa itu adalah dua, kemudian dia menyatakan bahwasanya pada diri manusia itu ada 3 unsur. Begitulah Tuhannya Kristen, ada 3 unsur, Bapa, Anak, dan Roh. Nah, dia menganalogikan tubuh manusia, jasad, ruh, dan jiwa. Makanya saya tanya, kalau Bapa ada 3 pribadi dalam hal yang tadi, lalu kemudian analogi untuk disepadankan itu adalah manusia, saya minta pertanggungjawaban. Yesus itu duduk sebagai apa dia di dalam 3 unsur pada manusia ini? Kan ada Bapa, ada Anak, ada Roh, ada jasad, Oke. ada Ya, jiwa, ada roh. Nah, Ya, Yesus udah. duduk Ya, sebagai saya paham. apa? Silakan. Oke, jadi begini. Saya jelaskan, brother. Maaf, bentar ya. Ini tadi Yesus itu sebagai duduk sebagai apa? Sekarang pertanyaan ada roh, ada ini duduknya jadi kita pertanyaannya satu aja biar jelas jawabnya kemana, Bukan. arahnya kemana gitu loh. Udah benar dia bertanya, brother. Dia itu tadi mendengarkan penjelasan dari umat Kristen tentang posisi kayaknya mengarah ke Tritunggal, Trinitas. Jadi dia Iya, menanya betul, posisi betul. Yesus itu apa itu maksud dia. Jadi perlu saya jelaskan, brother. Di dalam keyakinan kami, dalam keimanan kami mengakui Yesus itu adalah anak sekaligus Bapa. Mengapa saya mengatakan demikian? Yesus itu sebuah nama. Anak itu simbol. Bapa itu simbol. Anak itu disimbolkan sebagai sesuatu yang keluar dari Bapa. Nah, Bapa inilah yang berkuasa atas anak. Anak dan Bapa ini menyatu di dalam diri Yesus. Ketika dia berkata-kata sebagai anak, sekaligus dia berkata-kata sebagai Bapa. Dan dia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa supaya
semua manusia ini menyembah kepada Bapanya yang di surga. Siapakah Bapa itu? Bapa itu bisa kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 9 ayat 14. Di sana dikatakan ketika seorang murid-muridnya bertanya, Yesus, tolong tunjukkan kepada kami siapakah Bapa itu, di manakah Bapa itu? Kurang lebih pertanyaan seorang murid yang kebingungan karena Yesus selalu berkata Bapa, Bapa, Bapa. Sedangkan orang ini tidak pernah melihat siapapun. Mereka dalam kebingungan. Oleh karena itu mereka bertanya kepada Yesus dalam Yohanes 9 ayat 14 dijelaskan di sana. Barang siapa Filipus yang melihat aku, maka mereka telah melihat Bapa. Sebab Bapa ada di dalam aku di dalam Bapa. Artinya di sini ada keesaan bahwa anak dan Bapa itu ada di dalam diri Yesus, brother. Nah, jadi istilah anak itu adalah sesuatu yang keluar dari Bapa, yang lebih kecil, tetapi dia adalah Bapa itu sendiri. Cuman disimbolkan dengan gelar anak. Dan Bapa itu sesuatu yang lebih besar. Tempat dia berasal, mengutus. Anak utusan, Bapa yang mengutus. Tetapi mereka itu adalah satu esa sebagai simbol. Nah, dan itu dinyatakan di dalam diri Yesus. Kembali kita lihat di dalam kejadian 18 bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Kemudian di Keluaran 33 ayat 11 juga 23 dinyatakan di sana bahwa Musa diberi penampakan siapa Tuhan yang mereka sembah itu dalam bentuk apa. Jadi Tuhan kami maha kuasa, brother. Dia tidak serupa dan tidak setara dengan sesuatu apapun di muka bumi ini. Tetapi dia berkuasa untuk setara dan serupa dengan apapun yang dia kehendaki. Nah, itulah kemahakuasaan Tuhan. Jadi ketika di perjanjian lama dia bisa melakukan teofani, penampakan dalam bentuk manusia kepada orang-orang yang dia kehendaki. Karena apa? Karena Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Barang siapa yang melihat dia, pasti mati. Tetapi jika dia memakai jubah hijab untuk menutupinya, maka orang-orang yang melihat dia tidak akan mati binasa, dan yang mendengar suaranya tidak akan celaka. Jadi kurang lebih begitu, brother, dengan keyakinan kita. Silakan, monggo. Iya, mungkin Bang Farudin ada tanggapan sebelum saya, Bang, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Juma. Dan terkait dari apa yang disampaikan oleh John Peter, sebenarnya hal tersebut hanya berdasarkan pemahamannya sendiri ya. Kenapa? Pertama, Ratu Sabdono sendiri menyatakan bahwa Yesus sendiri tidak menyatakan dirinya itu setara dengan Tuhannya, yaitu Allah Bapa. Di mana menurut dia, di dalam bukunya Tritunggal pada halaman ke-29 dinyatakan bahwa Yesus adalah utusan Bapa yang tidak sejajar dengan Bapa dalam hierarki atau stratanya. Artinya bahwa di sini namanya tidak sejajar berarti tidak sama. Yesus ini bukan Bapa, Yesus ini bukan Allah. Dan ketika Anda tadi John Peter menyatakan Yesus di dalam Bapa, itu ketika Anda cross check hingga pada akhirnya menjadi satu di sana menggunakan dari adanya hais, bahasa Yunani-nya. Normal leksikonnya 15:20. Lalu ketika kita melihat Yohanes pasal 17:21, di sana dinyatakan jadi satunya itu sama dengan para muridnya. Muridnya ada 12. Yesus 1. Berarti ada 13 di dalam Bapa. Apakah bisa dikatakan Yesus itu adalah Allah dan juga termasuk para muridnya? Tidak. Karena kita melihat dari katanya, kalimat dari ayat itu bahasa aslinya itu Yunani. Dan ternyata sama-sama satu di sini dengan Bapa maupun dengan muridnya. Yang disampaikan oleh Anda tadi John Peter, itu sama-sama menggunakan dari hanya frasa heis Yunaninya. Normal leksikon 15:20. Apakah bisa dikatakan muridnya itu di dalam Bapa? Ketika Anda menyatakan satu di sana pun, ternyata Yesus sendiri satu dengan Bapa. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Dan bahkan bertentangan dengan Bible Anda sendiri. Termasuk dengan para pendeta. Contohnya Ratu Sabdono. Itu. Silakan Bang Juma.
Oke, makasih. Jadi sahabat saya, rekan-rekan saya ya. Ini perlu untuk kita perhatikan. Kenapa ya? Karena keyakinan kita ketika keliru itu upahnya kekal di neraka. Kami Islam juga demikian. Kalau Islam itu ternyata agama yang tidak benar, maka upahnya pasti neraka. Begitu juga sebaliknya. Maka kita harus sharing untuk menemukan kebenaran itu. Kita jangan egois terhadap keyakinan, untuk kita tekankan kepada teman-teman yang lain. Jadi gini, sangat menarik apa yang diuraikan oleh sahabat saya, Bang Fahrudin. Itu kalau sahabat kita tadi, saudara John Peter, yang Anda sebutkan itu sebenarnya di Yohanes 14, itu nomor 8, nomor 5 dan seterusnya terkait dengan Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada saya. Nah, kemudian saudara mengatakan Yesus adalah anak sekaligus Bapa itu sendiri. Ini doktrin, ini dogma yang Yesus tidak pernah ajarkan. Karena begini, di dalam kitab saudara, Yohanes 17 nomor 16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, ini saudara Fahrudin sudah tunjukkan tadi. Jadi kalau Yesus bukan dari dunia, murid-muridnya juga bukan dari dunia, sama seperti aku, berarti Anda menyamakan pencipta Bapa, ya, itu Bapa yang Maha Pencipta itu maksud saya, itu sama dengan murid-murid. Karena itulah tadi saya mengatakan ketika ada pemahaman Tritunggal, ada Bapa, ada Anak, ada Roh, dan menganalogikan pada diri manusia, ada roh, ada jasad dan ada jiwa. Yesus duduk di mana dia di sana? Pada diri manusia, anggaplah dia itu adalah analogi yang sederhana ketika kita ingin mencari Trinitas. Yesus pada mulanya adalah firman. Nah, pada diri manusia, mana firman itu dan apa yang kemudian dari manusia itu yang menjadi apa gitu loh. Firman itu adalah Allah atau Theos atau Logos di dalam pemahaman Kristen. Itu firman, Logos. Nah, pada diri manusia Logos itu yang mana kemudian setelah dia menjadi apa gitu loh. Sehingga yang menjadi itu adalah manusia itu sendiri. Misalnya saya memiliki Logos. Saya berkata, jadilah nasi. Maka jadi nasi. Apakah nasi itu adalah saya? Sama seperti ketika Bapak mengatakan, hamillah Maria, lahirkanlah seorang manusia bernama Yesus. Apakah sang Bapak ini juga yang akan menjadi Yesus? Seperti yang Anda uraikan barusan. Yesus adalah anak sekaligus Bapa itu sendiri. Apakah saya sekaligus nasi itu sendiri? Silakan. Oke, dalilnya Silakan, sudah saya Golan. tampakkan. Golan mau bicara atau saya? Bro Golan? Ayo teman-teman, semangat. Oke, Ya, ini tadi kan ada di mana letaknya Trinitas tadi. Ini sedikit saya kasih pemahaman juga. Jadi ini kan Trinitas ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Iya kan? Jadi sebelum dunia ini, sewaktu di zaman dulu itu, dunia ini masih gelap gulita. Iya kan? Jadi setelah Allah itu Allah Bapa yang tadi, Allah yang pertama. Jadi memang yang tiga ini sudah ada sebenarnya, sudah dinubuatkan sebenarnya Trinitas ini. Tapi sebelum ada awal mulanya dunia ini dulu masih gelap gulita. Jadi belum ada, diibaratkan gimana sih kalau kita namanya posisi tidur gelap, nggak ada, kosong gitu. Jadi Allah ini menciptakan dulu ini yang namanya dunia. Itulah sampai Adam dan Hawa. Sampai di saat sampai sekarang ini kita ini keturunan Adam dan Hawa, ya kan? Dulu ini mungkin di zaman Adam dan Hawa dunia ini belum ada yang berdosa, ya kan? Setelah Hawa yang memulai akan dosa tadi, makanya dunia ini penuh dengan dosa. Dan Allah Bapa itu melihat dari surga, ya kan? Melihat dari surga, dunia ini sudah semakin kacau kalau kita telusurin. Jadi kalau kita pemahaman kita terlalu, saya bukan bilang agama Kristen itu yang paling benar, tapi inilah yang selalu diajarkan dari asal mulanya seperti apa Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Setelah dunia ini berdosa, datanglah Allah Bapa. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan dunia ini? Diturunkanlah Allah Anak, yaitu Yesus.
Dan inilah diajarkan sampai kepada murid-muridnya dan para rasul-rasul, dan itulah yang diajarkan sampai kepada orang-orang Kristen yang kami imani, orang-orang Kristen imani. Inilah pengikut-pengikut Yesus Kristus tadi setelah Yesus diturunkan dan setelah Yesus mati. Ya, ini kan tadi kan Trinitas, sekarang ini Allah Anak. Setelah Allah Anak menebus dosa manusia, naiklah ke surga. Dan ini Yesus ini nanti datangnya datangnya kedua kali. Jadi setelah udah naik ke surga, sudah ditebus ini akan dosa manusia, diturunkanlah Allah Roh Kudus. Inilah Allah Roh Kudus yang gak bisa dilihat, dan kalau Allah Anak itu bisa dilihat di zaman Rasul dulu, ya kan? Diturunkanlah Allah Roh Kudus, dan disinilah yang bekerja. Di saat sekarang kita ngobrol juga, sekarang kita sharing-sharing seperti ini sebenarnya Roh Kudus lah yang menangani kita sebenarnya, bukan Yesus Kristus. Disinilah Allah Roh Kudus tadi. Kalau Allah Anak dan Allah Bapa melihat dari surga, dan nanti yang kedua kalinya Allah Anaklah turun lagi ke dunia ini untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah letak dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu pandangan saya buat keimanan saya. Oke. Jadi saya tambahin pendapat saudara saya Golan Kuku Hitam Manis ini. Perlu saudara adikku Juma mengetahui bahwa di dalam Alkitab zat yang kami sembah itu adalah roh, spirit, sesuatu yang tidak terlihat. Itulah roh yang Maha Kudus. Dan ini dinyatakan di dalam Kejadian 1 ayat 2. Dan banyak lagi pernyataan tentang roh ini. Jadi roh ini adalah zat yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang berkuasa atas segala sesuatunya. Nah, ketiga zat itu menciptakan Adam dari tanah. Dan benda-benda yang ada saat ini kita lihat itu semua hasil ciptaannya. Lalu dia memberikan hembusan sebagian dari dirinya, dari roh itu, dari zat itu kepada Adam. Sehingga Adam menjadi hidup dan bernyawa. Nah, nyawa inilah brother yang ada di dalam setiap manusia. Setiap anak manusia yang dilahirkan pasti memiliki nyawa plus tubuh. Dan itu sudah menjadi ketetapan. Nah, ketiga, Tuhan kami berkehendak menampakkan diri dan memakai tubuh suci permanen yang akan dia gunakan kemudian di akhir zaman juga, tubuh itu, maka dia memilih wanita suci di bumi sebagai perantara untuk utusan yang akan dia utus ke bumi dalam bentuk manusia. Sebab kenapa? Tuhan itu tidak bisa dilihat. Roh itu tidak bisa diraba. Tak satu orang pun bisa melihat roh. Oleh karena itu, roh memakai jubah kemanusiaan, yaitu Yesus yang disebut dengan anak. Nah, Yesus ini dilahirkan memiliki nyawa plus tubuh. Nah, nyawa ini brother tidak bisa berpindah-pindah ke tubuh yang lain. Jadi nyawa John Peter ini tetap di John Peter, nggak bisa dia pindah kepada nyawa Juma, nggak bisa dia pindah ke nyawa Cendi, nggak. Begitu pula nyawa yang ada di Juma nggak bisa pindah kepada tubuh saya. Karena apa? Satu nyawa itu sudah terikat pada satu tubuh. Nah, berbeda dengan roh, zat tadi. Zat itu maha kuasa, brother. Dia bisa ke batu, dia bisa ke dalam tubuh, dia bisa kemanapun yang dikendakinya di bumi ini.
Karena apa? Dia tidak terikat ruang, waktu, dan dimensi. Zat itu atau roh itu maha dahsyat, maha kuasa. Nah, ketiga zat itu hadir di dalam media tubuh yang dia kehendaki, itulah firman-Nya tadi yang telah menjadi manusia, yang diberi nama Yesus. Dengan media tubuh inilah dia menyatakan kemuliaannya. Zat itu menunjukkan eksistensinya kepada kita manusia, bahwa sesungguhnya zat itu ada dan nyata. Oleh karena itu, orang-orang pagan yang menyembah dewa-dewa haruslah sadar dengan kehadiran Yesus itu. Sebab dia telah membuktikan kematian dan kehidupan itu ada di tangannya. Bagaimanapun cara tentara Romawi ataupun orang Yahudi membunuh dia, percuma. Karena apa? Dia akan hidup kembali. 100 kali kalian membunuh Yesus, maka 101 kali Yesus akan bangkit dan menunjukkan kemahakuasaannya. Tetapi orang tidak percaya karena dia hanya manusia biasa. Lalu ketika dia naik ke surga, dan dikatakan di dalam ayat di dalam Alkitab bahwa anak manusia ini akan datang bersama dengan malaikat dalam naungan awan. Nah, anak manusia ini diterjemahkan di dalam Al-Baqarah 210 ayat 2 dikatakan bahwa Allah dan malaikat. Jadi di sini dikatakan anak manusia ini adalah Allah yang datang bersama dengan malaikat dalam naungan awan. Jadi Allah di dalam keyakinan kami itu adalah simbol sesembahan Tuhan, tapi dalam bentuk wujud manusia yang telah diangkatnya pada waktu itu, dan akan datang lagi persis seperti ketika dia diangkat ke atas langit, demikian pula dia turun ke dunia ini di akhir zaman. Untuk apa? Mengazab, menghakimi semua umat manusia. Maka sesuailah apa yang dikatakan di dalam Matius 7 ayat 21, 22, 23 dikatakan di sana. Orang-orang di akhir zaman itu akan berseru-seru memanggil aku Tuhan, Tuhan. Tetapi Yesus tahu mana yang menyembah dengan bibir, mana yang menyembah dengan hati. Mana bisa kau bohongi Yesus? Karena dia Tuhan, brother. Kurang lebih seperti itu. Boleh dilanjutkan? Oke, sebelum Bang Fahrudin saya sikapi sedikit ya. Nah, apa yang teman-teman uraikan itu murni adalah iman. Itu saya hargai. Itulah cakupan iman saudara. Tetapi lagi-lagi itu tidak berkesesuaian dengan apa yang Yesus ajarkan. Saya hanya ingin mengatakan begini, analogi tadi itu kudu harus dibangun kemudian supaya kita bisa paham, saya khususnya, supaya saya bisa paham gitu loh. Letak titik kebenaran yang saudara punya terkait dengan duduknya Yesus sebagai Tuhan, itu di mana gitu loh. Contoh, ketika dikatakan di dalam kitab saudara, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Nah, sekarang pada diri saya nih, kira-kira nih, pada diri saya ada kemampuan berfirman, berkata, bersabda, ya. Kemudian pada diri saya juga itu ada keinginan, ada kehendak. Nah, ketika kita menganalogikan sama seperti apa yang Anda uraikan, Tuhan itu bisa ke batu, bisa ke tubuh, bisa kemana aja. Nah, sekarang ketika kemudian saya nih, Suma, perkataan yang ada pada diri saya, coba Anda uraikan ke saya gitu loh. Seperti apa Yesus itu pada diri Bapa? Yang tadinya adalah firman, keluar dari Bapa, kemudian dia menjadi manusia. Nah, kalau dianalogikan kepada saya, yang tadinya adalah firman, yaitu kemampuan saya berkata-kata, ketika kemudian perkataan saya itu keluar dari mulut saya, misalnya saya ingin makan nasi. Nah, apakah ketika dikatakan firman itu telah menjadi nasi, perkataan itu telah menjadi nasi? Karena ketika istri saya mendengarkan saya ingin makan nasi atau makan Indomie, maka istri saya kemudian menyiapkan Indomie. Apakah kemudian Indomie itu adalah saya? Karena Indomie itu tadinya berbicara, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Itu status Indomie itu. Nah sekarang ketika Anda mengatakan Yesus keluar dari Bapa, di mana firman tadinya adalah Bapa itu sendiri, maka tolong uraikan ke saya. Pada saat perkataan saya ingin makan Indomie, apakah saya adalah Indomie itu sendiri? Tolong Anda uraikan itu, silakan. Oke, akademik mau ngomong nggak? Nanti Oke, kita tawarin baik. akademik. Terkait tentang adanya logos yang selalu diyakini oleh pihak Anda, khususnya dari Golan dan juga Saudara John, itu tidak bisa terlepas ya. Tidak bisa terlepas dari adanya pandangan para filosof Yunani maupun Romawi. Di mana orang-orang Barat melahirkan tentang adanya filsafat yang ada, itu terpengaruh oleh adanya zaman abad pertengahan. Yaitu diantaranya Agustinus. Ternyata abad pertengahan pun tidak terlepas dari adanya para filosof Romawi maupun Yunani. Contoh, saya kasih real. Heraklitos yang hidup pada abad sekitar 6 atau 5 Masehi, sebelum Masehi, dia meyakini bahwa perubahan yang berlangsung dengan teratur dalam semesta sebagai pergantian siang dan malam, hingga pada akhirnya segala sesuatu itu dikenal dengan adanya istilah logos. Bahkan Plato meyakini, dari adanya pengaruh Pitagoras, Plato meyakini bahwa dia menerima ajaran kekekalan jiwa, bahwa jiwa itu kekal, di mana badan mulutnya bisa hancur. Bahkan Zeno dengan jelas yang hidup pada abad keempat sebelum Masehi, menurutnya bahwa segala sesuatu tersebut itu adalah logos, diciptakan oleh logos, dan bahkan logos itu sama dengan Tuhan. Pertanyaan saya, Heraklitos, Plato, Zeno yang hidup abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-4 sebelum Masehi, dari ketiga orang tersebut, apakah lebih dulu keyakinan Anda semua, Saudara Golan maupun John? Karena mereka hidup jauh sebelum Masehi loh. Tentu saja ini bisa dikatakan pihak Anda telah menjiplak dan mengembangkan tentang adanya yaitu logos. Khususnya dari Zeno yang melahirkan filsafat Stoa atau Stoisme. Sebagai data, sebagai dalil, nih saya kasih dalil ya, sebagai saya kasih bukti, saya nggak omdo ya. Anda cek saja contohnya sederhana inilah, gitu kan. Ini buku filsafat ya, halaman berapa itu? Oke, saya kasih datanya. Saya nggak memberikan sebuah asumsi sama sekali, dan ini disebut sebagai data yang bisa. Halaman ke 187, saya bimbing ya. Di sini saya utarakan. Itu kitab siapa bro yang kau Sebentar, pamerkan itu? ini buku filsafat. Oh, Menurut filsafat. Zeno, yang menciptakan hukum alam adalah logos dan akal dunia. Logos itu sama dengan Tuhan atau Zeus, dewa yang disembah masyarakat Yunani pada masa itu. Dan bahkan jika Anda memiliki dari adanya sumber ini, saya kasih data lagi, ternyata posisi dari adanya pihak Oten yang ada, umat Kristen yang ada, ternyata itu memiliki tanggung jawab penuh dan harus berterima kasih kepada pihak Platonisme. Jadi, bentar, berikan saya ruang dan waktu. Halaman 388 di sini dinyatakan bahwa di sini bagi, ya saya bimbing halamannya 388, bagi ya udah ngerti. Jelas kedengaran kok, mantap. Ya, jelas kedengaran, mantap. Saya kok nggak dengar suaranya ya Bang ya? Dia pakai Roh Kudus itu juga. Itu kalau Roh Kudus bekerja. Aku nggak dengar suaranya tadi. Berarti Juma harus dipenuhi Roh Kudus dulu biar ngerti. Aku aja ngerti dia ngomong apa itu. Oh gitu. Ya langsung punya headphone.
Terkait Jadi dari brother apa yang tadi Juma, disampaikan, setelah kita dengar berikan saya paparan waktu dari dulu Bang akademik John Peter. kristologi, Berikan saya dulu nanti rangkuman waktu dengar untuk dulu bicara. akademik. Sebentar, Jadi John setelah kami Peter. jawab ini, gantian kami bertanya ya. Jadi ini kami menjawab Sebentar, John Peter, pertanyaan karena Juma tadi yang tidak ada terakhir. suara. Bisa Kami nggak nanti beri akan saya waktu? memberi pertanyaan balik, oke? Bisa nggak beri saya waktu dulu? Host, karena tadi tidak ada suara, beri nggak saya kan waktu untuk bicara ya? Oke? Karena dia Kasih tersedia. brother, tenang aja kau, Saya tenang aja, teratur. kau kasih kau waktu. Oke, baik ya. Tadi saya telah menampakkan sumbernya, yaitu dari buku Pintar Sejarah Filsafat Barat, termasuk dari adanya filsafat barat sejarah yang ada, yang disampaikan oleh Bertrand Russell, ternyata diakui oleh mereka bahwa Heraklitos, Plato, Zeno, sebelum keyakinan Oten itu ada, itu ternyata logos sudah diyakini oleh para filosof pagan Yunani Romawi. Pertanyaan saya simpel buat teman-teman semuanya. Apakah pihak Oten sendiri atau orang Kristen sendiri itu mengambil konsep logos lalu mengembangkan ataukah tidak? Karena konsep logos sudah ada sejak kalian belum ada keyakinannya. Contohnya Zeno menciptakan segala sesuatu tersebut berdasarkan logos, dan logos itu sama dengan Tuhan atau Zeus. Silakan. Kasih brother Golan kuku hitam yang manis, nanti saya sambung aja. Silakan brother. Ya, saya brother yang jawab. Buat Bang John Peter Siagian aja yang jawab. Oke lah. Jadi Juma, kau selalu bertanya-tanya di manakah posisi Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa itu. Jadi Juma ini mempunyai asumsi bahwa Bapa itu adalah seseorang yang dia tadi mengatakan bahwa Tuhan itu seorang diri. Mengatakan Tuhan itu bukan sesuatu yang esa tetapi seorang diri. Jadi Juma, sudah saya katakan, Yesus itu hanyalah tubuh yang diserupakan seperti manusia, yang lahir dengan proses alami seperti kita, seperti Juma. Tetapi dibedakan bahwa dia itu atas kehendaknya. Jadi Juma bertanya di ayat Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Siapakah firman itu? Firman itu di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi jelas brother, firman itu adalah kehendak. Jadi kehendak ini bisa adalah perkataan, bisa perbuatan, bisa tindakan, bisa segala sesuatu apapun itu. Jadi pada intinya firman itu adalah kehendak. Nah, ketiga kehendak itu, kehendak Juma nyatakan, apakah saya bisa melihat kehendak yang ada di dalam diri Juma? Tidak kan? Karena apa? Kehendak itu sama seperti roh. Esensinya sama, tidak bisa dilihat. Oleh karena itu di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman kehendaknya telah menjadi manusia. Artinya menjadi, ini kan menjelma brother. Jadi dikatakan di sana, kehendaknya itu telah menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia. Tetapi bukan seperti manusia, seperti Juma dan saya, bukan. Manusia yang suci, yang kudus. Yang digunakan oleh Tuhan itu sendiri. Oleh roh itu sendiri. Untuk berkata-kata, untuk melakukan segala sesuatu agar orang-orang yang melihatnya itu mengikutinya dan mempercayainya. Bahwa sesungguhnya roh yang ada di dalam dirinya itu memang penuh kuasa. Firman itu tadi adalah roh. Roh itu menyatu
di dalam tubuh plus nyawa. Nah, ketiga hendak disalib, Anda mungkin tahu ketiga tubuh yang bernyawa itu berkata, Eli, Eli, sabachthani. Artinya apa? Yesus bisa melihat ruh itu. Jadi tubuh itu bisa melihat. Cuman dia yang bisa melihat. Tidak satupun orang yang bisa melihat. Nah, itulah yang menyebabkan dia berbeda, brother. Karena tubuh kemuliaan dia itu digunakan oleh Roh Allah untuk menyatakan kemuliaannya kepada kita. Dan Anda tinggal menunggu. Kelak, di akhir zaman, dia akan datang. Dia akan menyatakan lagi kemuliaannya kepada kita. Dan dia akan mengenal orang-orang yang mengakui dia. Dan dia akan mengenyahkan orang-orang yang anti kepada dia. Seperti Juma. Dia berkata, Tuhan, Tuhan Allah. Tapi tidak tahu siapa nama Tuhan, siapa nama Allah. Jadi begitu, brother. Nah, untuk akademik kristologi, kalau Anda membawa filsafat, saya agak sulit, brother, mengimani yang namanya filsafat itu. Tetapi saya juga seperti Abraham. Abraham itu tanpa Alkitab, dia meyakini keberadaan Tuhan. Tuhan menampakkan diri bersama dengan dua malaikatnya di Kejadian 18 itu ayat 1 itu. Tanpa kitab dia percaya. Dia tidak perlu mendengar perkataan orang. Kenapa? Bahwa dia memperoleh hidayah, memperoleh kesaksian dengan datangnya Tuhan itu sendiri menemui dia. Nah, ketiga ada orang yang datang mendapat hidayah bahwa Tuhan kami yang bernama Yesus menampakkan diri dan menyatakan kemuliaannya kepada orang yang dimaksud. Apakah Anda akan menyangkal? Iblis yang menyangkal itu, sebab iblis tidak percaya. Jadi aku rasa begitu, brother, bahwa zat Roh Allah itu yang hadir di dalam tubuh yang bernyawa untuk menyatakan kemuliaannya kepada kita manusia. Aku rasa brother Juma mengerti sebelum saya balik bertanya. Monggo. Oke, makasih. Bentar Bang Fahrudin ya, izin. Silakan. Makasih. Jadi Saudara John, Anda sama sekali tidak memberikan kredit poin di sini. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, karena kenapa? Anda hanya menceritakan tentang sesuatu yang sifatnya paganisme. Jadi gini, ketika Anda mengatakan kehendak itu menjadi manusia, sehingga yang menjadi manusia adalah kehendak itu sendiri. Ini adalah satu statement yang tidak rasional dan itu konyol menurut saya. Contoh, saya pingin makan Indomie. Itu adalah kehendak. Apa iya kehendak saya itu melepaskan diri dari diri saya, kemudian unyuk-unyuk menjadi semangkok Indomie yang panas dan berasap, campur telur sedikit? Apa iya itu kehendak saya? Bukan. Sebagaimana yang diterangkan oleh kitab yang Anda gunakan di dalam Yesaya 55 nomor 11. Ini sering saya uraikan. Di dalam Yesaya 55 nomor 11 jelas sekali, atau di Mazmur 339, sebab Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan itu ketika dia berfirman itu ada tujuan. Berarti ada kehendak. Ada yang ingin Tuhan adakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka Tuhan berkehendak. Ketika Tuhan menghendaki sesuatu, jadilah engkau hamil. Bukan kehendaknya yang kemudian unyuk-unyuk berubah menjadi hamil. Sama seperti ketika Anda berkehendak. Anda berkehendak makan nasi. Bukan kehendak Anda yang menjadi nasi. Nah, ketika Anda mengatakan
pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, lalu kemudian firman itu telah menjadi daging. Ini sama halnya pada mulanya perkataan itu bersama-sama dengan saudara John, dan perkataan itu adalah saudara John, dan saudara John itu sudah menjadi nasi. Sama itu. Apakah ini kemudian bisa dianulir oleh akal sehat manusia? Tentu tidak. Maka saya katakan ini konyol. Ini sangat konyol dan ini sangat kekanak-kanakan konsep ini. Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 33, ketika dia mau, maka dia cukup berfirman, maka dia cukup memerintahkan, maka semuanya jadi. Ketika Tuhan memerintahkan, jadilah terang. Jadi terang. Apakah terang itu adalah Tuhan itu sendiri? Tidak. Itu loh. Jadilah terkutuk. Orang itu terkutuk. Apakah kutukan itu adalah Tuhan itu sendiri? Tentu tidak. Semua aspek yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita dengarkan itu berasal dari kehendak Tuhan. Terjadinya petir, terjadinya gelombang angin, gelombang laut, itu kehendak Allah. Apakah kemudian Allah yang menjadi gelombang laut? Tidak. Ketika Maria hamil, Maria melahirkan manusia, apakah dia adalah Tuhan itu sendiri yang dihamilkan? Apakah Tuhan sendiri itu yang dilahirkan? Tentu tidak. Layaknya ketika Anda hendak menggunakan sepatu, bukan Anda sepatu itu sendiri. Layaknya ketika Anda ingin memberi makan kepada ayam, ayam itu bukan Anda sendiri, pakan itu juga bukan Anda itu sendiri. Kehendak Anda berbeda dengan apa yang ada di luar diri Anda. Yang dikatakan kehendak itu tidak pernah lepas dari diri Anda. Kehendak Anda itulah yang memiliki karya, kehendak Anda itulah yang memiliki cipta. Anda hendak melakukan ini, terjadi apa yang Anda lakukan, tapi yang Anda lakukan itu bukan Anda itu sendiri. Begitulah Yesus, makanya dia kata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bahkan bang, kalau Anda berjeli melihat di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian saudara John, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi pekerjaan Yesus yang membuat mata Anda itu berputar-putar, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, sehingga dia Anda tuhankan. Saya katakan, Yesus mengatakan pekerjaan itu justru membuktikan dia Anda hanyalah utusan Tuhan. Nasi itu, Indomie itu pun berkata, aku ada di seduh karena pada mulanya adalah kehendak Bang Suma. Demikian. Baik, silakan saudara Golan. Gini, kalau masalah kehendak, kayak Indomie yang kayak Abang Juma ngomong, itu kan filosofi Abang. Ini kan kita bahas firman. Jadi gini loh. Memang kalau umpamanya Indomie jadi juga, itu karena kehendak Bang Juma. Iya kan? Ini kalau Allah yang berkehendak, ini Allah loh. Allah. Saya coba buka di Yakobus 59 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi percuma kita membahas tentang yang namanya keyakinan, kehendak, atau kepercayaan kita tentang Tuhan kita, sedangkan iman kita itu tidak ada. Atau percuma kita berbuat perbuatan kita yang baik kemana-mana, tapi iman kita buat Tuhan kita itu tidak ada. Itu sia-sia, mati. Jadi iman dengan perbuatan ini harus berdampingan. Itu menurut saya. Dan menurut di Yakobus 59 ayat 17 itu harus berdampingan. Jadi bukan hanya kehendak Bang Juma, ya. Dan kehendak Bang Juma belum tentu bisa terjadi. Kalau sudah namanya kehendak Tuhan, apapun itu akan terjadi. Itu. Kalau saya melihat di Yakobus, karena apa? Imanmu lah yang akan menghidupkan perbuatanmu. Bukan perbuatanmu yang menghidupkan imanmu. Jadi harus saling berdampingan. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Ya, jadi kalau Bang Juma ngomong masalah kehendak Bang Juma buat Indomie itu karena Indomie jadi karena kehendak Bang Juma, itu belum tentu. Bisa aja Tuhan berkehendak. Berkehendak lain bisa aja. Jadi kita ini asumsinya kok jadi lari dari jalur gitu loh. Sedangkan kita tadi ini membahas tentang bagaimana keyakinan kita dengan Tuhan kita. Jadi nggak usah kita pakai filosofi dari cara berpikir kita gitu.
Oke, sudah? Mantap, mantap, brother. Baik, saya tanggapi. Terima kasih. Terkait dari apa yang disampaikan oleh adanya Bang John dan juga Bang Golan, terkait tentang adanya kehendak, tadi saya sudah menampakkan dari adanya sumber dari Atu Sabdono, bahwa keduanya itu tidak sejajar sama sekali. Dikarenakan yang satu yang mengutus, yang satunya yang diutus. Dan secara logika pun, yang mengutus dan diutus pun otomatis berbeda kedudukannya, tetapi memiliki satu kehendak. Nah, tetapi pada hal ini, kehendaknya yang sama, bukan berarti statusnya yang berbeda. Karena namanya yang diutus, pasti sama dengan apa yang pihak yang mengutusnya. Tetapi bukan berarti sama. Ketika saya mengutus Pak John, apakah saya Pak John dan Pak John adalah saya? Tidak. Itu terbukti. Dan bahkan ketika saya tadi menyinggung dari apa yang disampaikan tentang logos pun, Pak John sendiri mengakui tidak paham. Iya memang, karena posisi dari keyakinan Anda itu tidak terlepas. Sebagaimana sumber yang saya sampaikan, buku Pintar Sejarah Filsafat Barat dan juga Sejarah Filsafat Barat, diakui di dalamnya bahwa masalah logos itu sejak awal sudah ada keyakinannya jauh sebelum keyakinan Anda itu lahir nongol. Artinya di sini bisa dikatakan keyakinan Anda itu sejak awal ngambil dari keyakinan pemahaman orang-orang para filosof Yunani Romawi yang istilahnya itu paganisme. Hingga pada akhirnya dikembangkan. Makanya tadi saya bertanya, konsep logos yang ada itu, apakah memang diyakini oleh Anda dan tidak ada yang mendahului ataukah tidak? Kalian diam. Dengan diamnya Anda, bisa dikatakan kalian tidak tahu apa-apa tentang masalah sejarah filsafat tersebut. Dan pengaruh filsafat itu, sebentar, beri saya ruang dan waktu, terkait tentang hal tersebut, masalah kehendak misalnya, data yang bisa saya berikan diantaranya, nih, saya kasih lagi ya. Masih di dalam Pak. ini, Sedikit, sebentar, Bang, sedikit. berikan saya ruang dan waktu dulu, Saudara Golan, karena dari tadi Anda juga ngomong, Pak John ngomong, saya diam, ya, oke. Halaman ke-117, ya, saya bimbing, halaman 117, khawatir ini buram, banyak dari orang Kristen memahami bahwa pribadi Bapa dan pribadi anak itu satu, memang benar, satu dalam kehendak dan rencana, tetapi mereka adalah pribadi yang berbeda. Pribadi Bapa benar-benar terpisah dengan pribadi anak. Itulah sebenarnya ketika turun ke dunia, yang turun adalah roh dari Allah anak, bukan roh Bapa. Jelas ya? Jadi ada sebuah perbedaan. Lalu Anda menyamakan, oh otomatis itu roh Tuhan. Bahas lagi logos, bahas lagi kesamaan adanya kehendak. Bahas lagi dia itu adalah pribadi yang sama. Itu sesuatu bagi saya pembodohan, kebohongan kepada publik. Karena tidak ada keseragaman dalam keyakinan kalian. Itu yang terjadi. Sedangkan Atu Sabdono adalah orang yang sekolah. Makan bangku meja sekolah. STT lagi. Itu data yang saya sampaikan terkait masalah filsafat. Terkait masalah keyakinan-keyakinan di internal kalian. Diakui maupun tidak, ada perbedaan. Belum lagi yang bahas oneness sendiri. Dan jelas tadi dinyatakan di dalam Atu Sabdono bahwa posisi dari adanya kehendak yang sama itu adalah antara yang mengutus dengan yang diutus. Tetapi yang diutus dan mengutus berbeda. Tidak sederajat, apalagi dikatakan sama. Silakan lanjut. Jadi gini, Bang. Bentar, brother. Saya tanggapi dulu. Ya. Bentar, brother ya. Jadi nih, saya nih ngomong sama akademik ini tadi kayaknya nggak ada ini masuk sama Juma juga nggak masuk. Betul. Kita udah mengatakan seperti ini. Atau brother mau ngomong dulu? Silakan dulu. Saya kasih waktu Golan. Iya, sedikit ya, Bang. Saya sedikit potong ya, Bang. Soalnya dari tadi itu buku filosofi dia yang dia bahas ke kitanya. Sedangkan kita ini kan duduk. Jadi nggak tahu. Jadi dia mau ini kan udah kehabisan kitab dia, jadi pakai filsafat lah, nggak apa-apa lah itu, biarin lah. Jadi sedangkan kita itu meyakinkan namanya ajaran Alkitab kita, dan kalau masalah buku buat akademik kristologi ya, buat buku Bapak itu, kita juga selain Alkitab ada buku kok, doktrin-doktrin di keagamaan kita.
Dan kalau Bapak juga kalau umpamanya membahas tentang buku Bapak yang di filosofi Bapak yang udah tertulis sebelum yang kata Bapak sebelum kita lahir, dan saya juga sebelum lahir, mungkin saya tunjukin ini, saya pegang juga. Kalau kita masalah bahas ke situ, ini saya tunjukin juga ya. Mana ini videonya? Nah, ini saya pegang juga ini. Nah, ini buku saya ini. Nah, jadi kalau kita mau bahas cuman masalah buku Bapak juga ya. Mana nggak ditunjukkan, maaf ya, saya nggak melihat buku Anda. Nah, Kalau ini saya menampakkan loh. Kameranya belum on cam lah. Ini nih. On cam. Apa? Ini nih. Apa Mana? yang perlu Anda ketahui? Mana? Enggak on cam lah, belum on cam lah. Hah? On. Makanya cek dulu, bukan ini, cek dulu dong. Mau akan Kameranya udah di merasa mana? belum Nggak bisa, ada. ya? John J saja mengakui tidak ada buku yang Anda Bentar. tunjukkan. Mau tipu-tipu. Kelihatan Bukan, nggak? dia nggak bisa on cam, brother, akademik. Tunggu Sabar, dulu. Bos. Kalau punya ini kelihatan nggak? Itu brother itu. Ini ya. Ada juga bro dia buku. Apa yang perlu Anda ketahui tentang 28 uraian doktrin dasar Alkitabiah? Ini kita Ada kan? buku juga loh. Ada juga dia buku, brother. Itu Kalau kalangan masalah doktrin. Anda, Jadi jangan dari kalangan jangan- Anda, saudara. Dibaca dulu, Bos. Ya, dari pendidikan mana Itu. tadi bukunya? Kita juga pegang buku. Apa yang Anda perlu Anda ya. Tunggu dulu. Ya. Itu buku Ya, tunggu dulu. abal-abal ini, baca ini sejarahnya. Orang-orang STT Ini baca ini loh. Akademik kasih dia ngomong. Aduh, Tadi kan kau jadi tidak motong. lanjut, Akademik Berarti silakan. Akademik. ngomong abal-abal buku yang saya pegang. Nah, ini udah melebihi dari Tuhannya Punya dia ini. satu bukunya, sumbernya. akademik. Ya Anda Allah. konsisten dengan omongan Aduh. Anda, brother. Kasih dia ngomong. Iya. Sampai akademik Silakan. buku abal-abal. Buku Coba abal-abal. ini ada tertulis loh ini. Ini diciptakan oleh ini loh, sampai ngomong abal-abal. Ah, ini udah bahaya nih, melebihi dari Tuhan ini. Iya kan? Nah, Oke, jadi oke. ini yang Udah. salah. Jadi banyak orang yang berilmu, tapi jadi ini saya bilang ya, banyak orang yang bertuhan. Kalau bahasa ini, jadi apa ya? Ngawur. Aku juga Sampai-sampai ada buku ngomong dari opung aku nanti. Nanti tunggu dulu. kutunjukkan buku opung aku biar Iya. kau baca akademik. Ya tunggu dulu ya buat akademi ya. Jadi jangan cuma pemikiranmu aja yang bukumu itu filosofimu. Jadi di agama kami juga di ajaran kami nggak punya buku selain Alkitab. Banyak buku doktrin yang harus kami pahami tentang bagaimana kekristenan kami dalam hal Alkitab. Paham ya? Jadi jangan kau bilang buku kami itu abal-abal. Kau itu udah bisa kena Oke. pasal kau itu bilang buku Oke, kami itu brother. abal-abal. Oke. Ya. Udah mantap Padahal itu, kau itu brother. seorang Jadi berpendidikan saling loh. tunjuk buku Kau bilang kalian ini ya. buku abal-abal, seorang berpendidikan. Ya, Belum Mana lagi sanggahannya, mana sanggahannya. udah akademik dia nunjukkan buku aja. Artinya jadi kau kan jangan kau tunjuk bilang buku dia tadi tunjuk nggak ada, buku ya terus udah. kau bilang abal-abal. Jadi kita Jadi- gini loh. Jadi ini sama kayak Bang John Peter. Jadi nggak nyambung katanya tadi itu nggak nyambung. Yang dibahas apa sampai buku filosofinya kita nggak paham itu. Karena apa? Kita nggak pelajarin itu. Hah? yang kita pelajarin itu buku doktrin apa yang diajarkan di kekristenan kami. Paham Untung ya? nggak ditunjukkan buku catatan si Juma ngutang kopi, susu. Coba itu bukunya buku resep masakan atau resep hutang itu. Coba lihat ya. Ya Ini saya udah. menampakkan buku Udahlah, kalian udahlah. loh. Akademik nggak Judulnya- usah kita bahas judulnya- lah tentang itu. Baca dulu. Udahlah, Sumbernya Baca dulu satu. judulnya. Udahlah, Baca dulu udah. judulnya. Ya, jadi Baca kita ya, nggak usah bagus ya. bawa filsafat, Apa? kita pakai apple to apple, kitab ke kitab kita Baca aja. ya. Jadi biar paham. Apa yang perlu Anda ketahui tentang 28 uraian doktrin dasar Alkitabiah. Berarti larinya pemahamannya ke Alkitab. Paham ya? Bukan buku buah-buahan ini, Bang. Ya, berarti larinya doktrinnya ke Alkitabiah. Ya. Bukan seperti yang buku akademi ajarkan. Oke. Jadi jangan ngomong umpamanya buku kita itu buku abal-abal. Bahaya itu. Oke, jadi saya akan menjawab lagi pernyataan Juma. Ini sebelum kami gantian bertanya, Dek Juma,
Jadi Anda tadi agak kebingungan ketika Anda mengatakan kehendak seperti pemikiranmu. Jadi kehendak itu, brother, itu tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dilihat. Seperti contoh begini, brother. Ketika rasa manis atau rasa pahit atau rasa asin itu kan tidak bisa didefinisikan. Nah, tetapi ketika rasa manis itu diwujudkan dalam butiran gula, Anda akan tahu, oh, ini rasa manis itu. Artinya, kehendak dengan rasa sama persis. Tidak bisa dianalogikan oleh pikiran Dek Juma yang kecil, sementil, yang tidak ada apa-apanya di hadapan Sang Pencipta. Saya menilai Dek Juma ini mengatur Tuhan. Jadi kehendak itu sama seperti rasa. Ketika rasa itu bisa dirasakan oleh kita sebagai manusia, tetapi kita tidak tahu bagaimana bentuk dan wujudnya. Nah, demikian dengan kehendak. Oleh karena itu, kehendak itu menjadi manusia. Jadi rasa manis itu menjadi gula. Supaya apa? Supaya Anda percaya bahwa rasa manis itu memang ada dan nyata di dalam sebutir gula, Dek Juma. Begitu Dek Juma penalarannya. Anda kan cerdas. Tetapi dalam hal ini Anda, saya katakan, belum cerdas. Karena Anda selalu bertanya, mencari. Nah, dengan ini, Dek Juma akan mengerti bahwa kehendak itu sama dengan rasa. Tidak bisa didefinisikan, tidak bisa diwujudkan. Ya, tidak bisa, brother. Nah, tetapi ketika dia mewujudkan kehendak dan rasa itu dalam sebuah wujud, maka Anda tahu, oh ini dia firman itu, oh ini dia gula itu. Demikian, brother. Kekuasaan Tuhan itu tidak bisa terpikirkan oleh kita. Kita ini siapa, brother? Kita ini hanya debu tanah. Tidak ada apa-apanya. Jadi janganlah kita mengatur kemahakuasaan Tuhan. Ketika Tuhan kami yang tidak serupa, yang tidak setara dengan apapun. Tetapi ketika dia berkehendak untuk menjadi serupa dan setara dengan apa yang dikehendakinya, apa Dek Juma mau melarang? Apa Dek Juma bisa mencegah kehendak daripada yang Maha Kuasa tersebut? Siapa Dek Juma? Siapa saya? Oleh karena itu, saya harap Dek Juma bisa memperoleh hidayah, memperoleh keterangan. Karena Dek Juma sudah bolak-balik mencari kebenaran. Semoga dengan ini Dek Juma mendapat hidayah. Tuhan membuka mata hati Dek Juma hingga menjadi orang yang diberkati. Haleluya. Puji Dia. Amin. Oke, sekarang kami akan ganti bertanya. Ya? Bagaimana? Dek Juma ada lagi? Iya. Saya tanggapi dulu sedikit aja. Oke, saya kasih Dek Ya, Juma. Sebelum saya habis itu bertanya, ya. Jadi ketika Anda mengambil analogi gula dan rasa manis. Nah, ini makanya saya katakan kepada saudara, ini kekanak-kanakan. Tuhan ingin menyatakan rasa manis kepada manusia, maka Tuhan menciptakan gula. Kan gitu? Gula tidak bisa dilihat. Maka Tuhan supaya manusia bisa merasakan rasa manis. Gula bisa dilihat, brother. Yes. Gula bisa dilihat. Betul. Tetapi rasa manis itu tidak bisa dilihat. Namun bisa dirasakan. Dan rasa manis itu bukan Tuhan itu sendiri. Demikianlah Tuhan ketika ingin memperlihatkan kekuasaannya. Bahwa Tuhan itu maha kuasa. Bisa membangkitkan orang mati, bisa mengobati orang yang lumpuh, yang buta dan seterusnya. Maka Tuhan kemudian mengutus nabi dan rasulnya. Coba lihat Yesus. Bagaimana ketika Yesus ingin membangkitkan orang mati?
Apakah kekuatannya itu dari dirinya sendiri? No, itu berasal dari kekuatan yang membackingi dia. Siapa dia? Allah Bapa. Ketika Yesus ingin mengobati orang yang buta, orang yang lumpuh dan seterusnya, apakah itu adalah kemampuannya sendiri? Tidak, itu adalah kemampuan dia yang telah mengutus dirinya. Sebutir gula, mampukah dia menunjukkan rasa manisnya sendiri? Tidak. Mampukah dia memproduksi rasa manisnya sendiri? Tidak. Gula memiliki rasa manis oleh karena Tuhan yang memberikan rasa itu kepada sang gula. Gula tidak bisa memproduksi apa-apa. Dia adalah makhluk, dia adalah ciptaan. Yang memberikan rasa manis adalah dia yang telah mengutus dia sebagai pelengkap penyempurna kehidupan manusia, sebagai gula yang melahirkan rasa manis. Jadi kalau Anda menganalogikan analogi seperti itu, saya katakan itu analogi anak-anak. Itu logika yang sangat-sangat rentan bisa ditanggapi oleh anak TK, anak SD sekalipun. Gitu loh. Jadi ketika Anda mengatakan Tuhan itu maha kuasa, tidak bisa dilihat, maka dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Anda keliru. Tuhan tadinya sendiri, berdiri sendiri, karena ingin dikenal, maka dia kemudian menciptakan makhluknya. Makanya ketika kita beriman, Anda menunjukkan buku, menunjukkan data, menunjukkan buku segudang pun itu tidak ada artinya kalau doktrin telah melebihi daripada dosis yang Anda harus jalankan dalam kehidupan Anda, jauh daripada akal Anda itu sendiri. Ingat pernyataan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada dirinya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia jatuh pada pemahaman dia itu adalah makhluk, bukan Tuhan itu sendiri. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan, dia adalah makhluk. Lalu kemudian Anda mengatakan, oh tidak, dia merendahkan dirinya. Tuhan tidak memiliki unsur kemanusiaan pada dirinya. Tidak ada Tuhan yang memiliki unsur kemanusiaan. Tidak ada Tuhan yang memiliki unsur kepanahan. Tidak ada Tuhan yang memiliki unsur kelemahan. Yesus lemah. Yesus tidur. Yesus lapar. Yesus ketakutan. Yesus mati bahkan menjadi mayat. Dan unsur-unsur yang dimiliki Yesus itu tidak dimiliki oleh pencipta alam semesta. Tapi kalau Anda ingin memaksakan bahwa itu adalah rupa manusianya, itu adalah aspek manusianya, silahkan aja. Laksana mereka yang mengimani Krishna, Horus, Atis, dan seterusnya. Nggak ada bedanya. Tapi ketika logika ini bermain, dan wahyu itu datang kepada kita, maka tidak akan mungkin manusia itu menuhankan sesamanya manusia. Demikian. Baik. Tadi Pak John menyatakan ya bahwa Tuhannya itu tidak serupa dengan apapun. Selesai, brother. Baik, sebentar saya berikan tanggapan dulu ya, Pak John, atas pandangan Anda ya. Saya sudah bilang tadi. Sebentar, tidak perlu berikan saya waktu untuk menanggapi pernyataan Anda. Ya. Kan Anda tadi menyatakan Tuhan Anda itu tidak serupa dengan apapun. Hingga pada akhirnya dengan berwujud menjadi manusia ternyata sama dengan Anda dan saya ya. Ini tentu saja ya bertentangan dengan logika. Apakah bisa dikatakan pada saat yang bersamaan Anda di satu sisi menyatakan Tuhan sendiri itu ternyata tidak sama dengan apapun, tetapi brojol ke dunia ini sama, punya mata, punya kaki, punya mulut, dan bahkan bisa makan, bahkan bisa minum, dan bahkan makan ikan goreng. Apa yang bisa dikatakan konsisten Anda, pernyataan Anda Pak John, terkait dari adanya Tuhan kami itu nggak sama dengan makhluk lain, dengan apapun. Itu suatu hal yang bagi saya asumsi belaka, dan Anda tidak satupun data yang bisa Anda berikan, termasuk saudara Golan pun sendiri nggak memberikan apa isi bukunya, sedangkan kami memberikan datanya, nggak cuma cover, tetapi juga isinya. Artinya kami tidak berasumsi sejak awal. Silakan teman-teman yang penonton putuskan sendiri. Lanjut Pak John. Ya, jadi begitu brother, waktu kami untuk bertanya. Jadi kalau masalah itu sampai kapanpun kalau kalian berkeras hati, kalian yang mengatur Tuhan kalian untuk tidak bisa menjadi manusia, itu urusan kalian lah. Saya nggak memaksakan ajaran kami kepada kalian. Karena apa? Kami seperti memberikan mutiara ke baby tapi sia-sia, seperti menaburkan garam ke air laut.
mengasinkan air laut pekerjaan yang sia-sia. Tapi ya apa boleh buat. Oleh karena itu urusan dan keyakinan kalian. Nanti saya mau bertanya, ada tanggapan Laigolan? Boleh Bang. Ini tadi kan kata ini Bang Akademik ngomongnya seperti buku saya nggak kasih ini. Gimana coba aku mau ngasih isi bukunya seperti apa, sedangkan buku yang mau saya tunjukin aja dia nggak percaya, ngomongnya buku abal-abal, kan repot lagi nanti kan gitu. Iyalah. Ya kan? Kita nggak usah bawa buku-buku yang nggak jelas lah. Kayak dia bawa pendapat dari opung siapa itu tadi. Masa bodoh lah. Karena aku juga nggak kenal itu tulisan siapa jadi itu. pemahaman itu bukan seperti pemahaman apa yang harus dia pahami. Iya. Sedangkan kita ini kan ya gimana sih? Kita pelajarin pemahaman kita di kekristenan ini, dan kita itu selalu mengajarkan apa jati diri Tuhan Yesus tadi, itu aja. Ya kan? Jadi Oke lah, kita mau bertanya dulu kepada Bang Juma ini, Dek Juma ini, sama Dek Akademik Kristologi ini kan. Jadi saya pengen tahu Dek Juma, karena apa? Saya selalu bermimpi. Apakah ketika saya berdebat dengan kalian ini, kalian itu selalu mengatakan bahwa Allah Tuhan kalian itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tidak ada nama lain Dek Juma selain Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Dek Juma? Monggo Dek Juma, saya mau nanya. Ya, Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya itulah nama yang kalian kenal sebagai persembahan kalian? Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Itu salah satu namanya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Namanya banyak. Nama Tuhan kami itu banyak. Dan itu adalah merupakan sifat Allah itu sendiri. Loh, nama brother, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisakah saya ganti dengan nama sesuatu? Contoh. Adonai. Contoh? Adonai bisa. Di mana tertulis ada Adonai di dalam kitabmu? Lah, itu kan bahasa Ibrani. Loh, saya tanya di mana tertulis Adonai di dalam kitabmu? Justru karena itulah kemudian pertanyaan Anda itu lucu. Karena kitab saya bukan bahasa Ibrani. Kan lucu ya? Begini, brother. Nama Tuhan ketiga di Indonesia, apa bisa saya rubah? Aula SWT itu? Nggak bisa dong. Loh, kenapa nggak bisa? Ketiga kau rubah dari nama Ibrani ke Arab bisa kau rubah. Gimana itu? Yang mana tuh yang saya rubah? Loh, sekarang gini, saya tanya, siapa nama sesembahan Abraham dan Musa? Allah. Coba tanya dulu sama orang Yahudi, brother. Iya. Anda yang tahu. Lalu siapa? Lalu siapa nama tuh? Oh, Elohim. YHWH, brother. Oh, YHWH. Kenapa Oh. kalian ganti, brother? Nah, di sinilah, gitu. brother. Saya mau menjelaskan. Ngaco juga. Nama Iya, Tuhan, ternyata setelah saya perhatikan isi Al-Quran Anda dan isi kitab kami yang dari bangsa Israel itu ternyata berbeda, brother. Cerita tentang penciptaan, cerita tentang nabi-nabi itu sangat jauh berbeda. Nah, ketika saya membaca, Abraham ini mengatakan Tuhan dia adalah Elohim YHWH. Demikian pula Musa, Isa, Ismail, bahkan sampai kepada Nabi Yohanes sekali. Bisa saya jawab? Anda bertanya atau Anda ingin menjelaskan? Arab, saya bingung. Kenapa namanya bisa berganti? Apakah nama Tuhan itu bisa berganti-ganti, kamu bertanya atau keserupan ini? Ya, mau bertanya atau mau menjelaskan? Ya santai, brother. Kan aku punya waktu, brother. Ya, brother. Saya punya waktu, brother. Anda pertanyaannya apa? Kok bertanya jawab sendiri? Gimana sih? Jadi begini, brother. Biar saya jelaskan. Saya mau bertanya atau mau menjelaskan ini? Jangan sampai saya balik bertanya, Anda mencret. Saya takutnya itu loh. Jangan pelit-pelit tuh, Pak John. Lanjut.
pertanyaan saya. Apa, Kenapa apa nama pertanyaannya? Tuhan Musa diganti oleh kalian begitu, brother? Monggo dijawab. Iya, jadi tidak ada yang mengganti nama Tuhannya Musa, nggak ada. Tuhan sendiri yang datang kepada kami memperkenalkan diri dengan nama itu. Kami tidak mengganti. Innani anallah la ilaha illa ana. Tuhan sendiri yang datang menyatakan dirinya kepada kami. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Tuhan sendiri yang datang memperkenalkan nama kepada kami. Namanya wahyu. Nah sekarang kalau dipertanyakan, sama seperti kitab Anda, Tuhan tidak pernah datang menyatakan diri kepada kepada penulis-penulis kitab saudara. Terus nama Tuhannya Yahudi ketika datang kepada Yahudi, ya, memperkenalkan dirinya kepada Musa. Nah sekarang Tuhannya Musa memperkenalkan diri kepada Lukas dengan nama apa? Hayo. Jawab. Iya. Nah sekarang, oke. Tuhannya Musa ketika datang kepada Lukas menyatakan namanya dengan sebutan apa? Silakan. Jadi brother, Tuhan yang diikuti oleh orang Yahudi itu tetap Tuhannya Abraham. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, ini berbicara mengenai nama. Kalau di Islam kan jelas. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladina yulhiduna fi asma'. Tidak ada yang mengganti nama, tapi Tuhan pencipta langit dan bumi datang menyatakan seruannya dengan panggilan yang ingin dipanggil dengan seruan itu. Begitu juga kepada Musa. Nah sekarang pertanyaan saya, jika agama Kristen itu agama benar, tolong nyatakan kepada saya malam ini juga bahwa Tuhannya Abraham datang kepada Lukas menyatakan nama dengan sebutan apa? Silakan. Jadi jelas, brother. Anda sudah menyatakan tadi bahwa Tuhan Anda itu datang menyatakan dirinya sebagai Allah SWT. Jadi bukan Elohim dan Tuhannya bangsa Israel. Enggak masalah bagi. Jadi jelas. Enggak masalah bagi saya. Enggak masalah. Percaya bahwa memang Tuhan yang disembah oleh bangsa Arab itu berbeda dengan Tuhan yang disembah bangsa Israel. Kalau Anda percaya, Anda sudah menjadi Muslim. Sekarang masalahnya, Tuhannya Abraham datang memperkenalkan diri kepada Lukas dengan sebutan apa? Itu dulu. Ya, karena di dalam Taurat, Tuhannya Abraham itu pernah menjelma menjadi manusia. Ya, demikian pula Tuhan Musa itu pernah menampakkan Dan itu diri beda dalam dengan bentuk orang manusia. Yahudi loh. Nah, ketiga, Tuhan itu menampakkan diri kembali ke Allahu Israel Akbar. dalam Memang bentuk Yahudi manusia. mengakui. Bahwa dikatakan, dengar dulu, ini jangan kalian putar-putar. Jangan Jadi terlalu kan lama ini- dong ngedongengnya, giliran. Kalau saya lagi ngomong jangan dipotong. Inilah kelemahan kalian. Ketika orang lain mau berbicara, kalian framing, ya kan? Jadi jelas, brother. Tidak ada Yang kata jelas apanya Allah tuh, Bang? dikenal oleh oleh Nabi Musa dan Nabi Abraham. Dia tidak mengenal Allah SWT. Dia hanya Enggak mengenal masalah. Elohim YHWH. Enggak masalah. Jadi berbeda. Ketika Sama dia datang dulu. katamu ke Arab, padahal itu yang datang itu kau bilang jin salah, Jibril. Kan? Jadi bukan Tuhan yang datang. brother. Mulai panik Jadi dia, jangan kau kamu katakan. ingin menampakkan wujud yang aslimu, saudara John. Kau itu penghujat, tapi Kan kamu kau berpura-pura untuk mengatakan. santun dari tadi. Kamu nggak Iya, bisa Tuhan tidak pernah membendung menyatakan ya, dirinya membendung kepadamu, kebencian yang brother. tersimpan di dalam dirimu. Jadi Inilah, gini, kalau panik saya dipotong ini. Oke, saya diam. begini. Kau aja yang ngomong kalau Kan gitu. saya yang ditanya nih sekarang nih ya. Jadi ketika Anda bertanya, Tuhannya Abraham datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, masa ia ingin menyatakan dirinya dengan bahasa Ibrani? Yang kedua, Tuhan datang menyatakan dirinya suka-suka dia. Dia mau menyatakan innani anallah, dia ingin menyatakan innani Elohim, innani Adonai, suka-suka Allah. Yang keliru kemudian ketika Allah menyatakan diri kepada Rasulullah, dia adalah laisa kamitslihi syai', tidak bisa dinyatakan dengan wujud makhluk. Tiba-tiba di agama Anda, Tuhannya Abraham datang dalam rupa bayi.
Betul, betul. Ini Anda sudah menunjukkan kebohongan Anda. Anda mengatakan Tuhan datang menemui nabimu. Padahal menurut cerita, nabimu itu mendapat wahyu dari perantara Jibril. Di mana itu diterangkan bahwa Allah datang kepada Tuhan saya? Di mana? Kepada Nabi saya? Di mana? Dia berkata dan mengakui bahwa namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kapan-kapan dia ngomong seperti itu kepada Muhammad? Kutanya kau. Ya, inilah kelirunya Anda. Inilah kelirunya Anda. Al-Quran mengatakan, sabar. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan. Jadi Allah itu tidak pernah kemudian menyatakan diri langsung kepada manusia. Kepada Yesus tidak pernah. Kepada Musa tidak pernah. Kepada Abraham tidak pernah. Apalagi kepada pengarang-pengarang kitab saudara. Ayo. Kapan Bapak itu pernah datang kepada Yesus? Di mana Yesus mengatakan, Bapak datang kepadaku, berbicara kepadaku? Kapan? Malah Yesus mengatakan, Bapak yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Terus karena apa? Karena Bapak itu ada di dalam dirinya. Dia telah kan tidak bisa, tidak bisa, nggak bisa. Inilah hebatnya, saudara. Inilah hebatnya, saudara. Ngomong, kau langsung kejang. Jangan, santai aja, brother. Santai. Saya tidak kejang. Anda hanya kekanak-kanakan di sini. Tuhannya Abraham memperkenalkan diri dengan nama Allah. Tapi Tuhannya Abraham kemudian masuk ke dalam tubuh anak bayi. Anda imani. Celaka itu. Udah, kau ngomong dulu 3 menit, saya kasih kesempatan. Oke, baik, thank you. Sambil kamu cari narasi-narasi yang bisa kamu bangun. Jadi begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci, Maha Tinggi menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub dengan menggunakan bahasa mereka. Oke, ingat. Bahasa Semitik itu ada 3. Ibrani, Aramaik, Arab. Itu adalah bahasa serumpun. Nah, ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada anak-anak Abraham, kemudian tentu menggunakan bahasa Abrahamaik. Nah, sekarang ketika Tuhan menyatakan diri kepada pengarang-pengarang kitabmu yang menggunakan bahasa Yunani itu, ini yang Anda nggak bisa jawab. Tuhan menyatakan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dikatakan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ada perintah untuk membaca mengatasnamakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian Allah mengatakan, Innani anallah. Layaknya dia menyatakan diri kepada Nabi Musa. Kemudian, ketika Tuhan menyatakan diri, katanya, konon Tuhan dalam rupa roh datang menyatakan diri kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Dia memperkenalkan namanya dengan sebutan apa? Theos? Theon? Logos? Atau Petrus? Apa? Coba tunjukkan kepada kita. Tuhan menyatakan diri kepada pengarang-pengarang kitab saudara itu dengan sebutan apa? Ego Emi. Oh, no, nggak mungkin. Lalu apa dong? Kalau di Islam itu udah final. Nah, lalu kemudian di dalam kitab yang Anda gunakan sendiri dikatakan bahwasanya Tuhan itu tak nampak. 2 Korintus 4 nomor 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan seperti Yesus, kelihatan, ya, dimandikan, disunat, dinetein, diceboin sama ibunya, yang kelihatan kata kitab Anda. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Berarti Yesus itu sifatnya sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kalau Anda mengatakan, kapan Allah datang kepada baginda? Oh, nggak kelihatan dia, Bung. Karena dia adalah bukan makhluk. Dia khalik. Makhluk di atas muka bumi ini tidak mampu melihat Tuhan. Makanya Keluaran 20 dikatakan, tidak ada yang bisa hidup melihat Tuhan. Ngomongnya, jangan kerasukan. Santai. Silakan. Ingat pertanyaan saya. Tuhan datang memperkenalkan diri dengan nama apa kepada pengarang kitab Anda? Silakan. Santai. Jadi, Juma, makanya saya katakan tadi
bahwa Tuhan Allah SWT dan Tuhan yang disembah Abraham itu berbeda, brother. Sangat berbeda. Masa Allah ganti nama ketika di Indonesia, dia mengenalkan dirinya menjadi Sewet? Itu tidak mungkin. Ketika Allah menyatakan diri namanya adalah Allah SWT, kemanapun dia pergi, ya harus Allah SWT. Nggak boleh jadi Sewet. Itu hukumnya, brother. Ya, jadi kalaupun salah penyebutan Allah menjadi Ilo atau Ulo, itu lebih masuk akal. Tapi ketiga Elohim YHWH menjadi Allah, secara lapas penulisan udah jelas berbeda. Jadi kami meyakini bahwa catatan-catatan yang ada di dalam kitab saudara itu bertentangan dengan kitab bangsa Israel yang dimiliki oleh orang Israel yang kami yakini. Seperti yang tertulis di dalam Kejadian 18. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Waktu Tuhan menampakkan diri. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Nah, jadi di ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan yang disembah Abraham itu mampu menampakkan diri kepada siapapun yang dia kehendaki, brother. Nah, artinya kepada Abraham dia menampakkan diri beserta dengan kedua malaikat setianya, yaitu Mikael dan Gabriel. Disinilah dilanjutkan bahwa kedua malaikat itu pergi ke kota Sodom dan Gomora, ya, meninggalkan Tuhan. Mereka malaikat itu ditugaskan oleh Allah kami, Tuhan kami, untuk menyelesaikan masalah Sodom dan Gomora. Kemudian, brother Juma, dilanjutkan kembali di Keluaran 33. Ini tentang Musa. Tadi tentang Abraham yang bertemu dengan Tuhan dan menampakkan diri kepadanya. Di ayat Keluaran 33, catat bro ya, ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Oh, ini ternyata di kitab bangsa Israel ini, ternyata Tuhan itu luar biasa, sangat maha kuasa. Anda harus belajar kepada kitab bangsa Israel, brother. Kami orang Indonesia saja percaya nih sama kitab bangsa Israel. Kitab yang duluan ada sebelum Al-Quran. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia kepercayaan, tapi abdinya Yosua bin oke lah. Artinya di sini saya mengambil kesimpulan Tuhan berhadapan muka dengan Musa. Selanjutnya di Keluaran 33 ayat 21. Jangan terlalu panjang, Pak John. Ya, ini kan Yang baca, dialog itu brother. bukan Anda Makanya aja. saya bilang kalau baca ini agak susah. Aku malas menunjukkan data inilah. Nanti nggak ditunjukkan data kalian keberatan. Ditunjukkan data Ya, kalian. jangan terlalu panjang, substansinya saja lah. Nah, jadi di sini Oke, saya tanggapi. Jadi saya mau ceramah Baik, saya itu, Mas. tanggapi. berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menurungi kau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku nggak kelihatan. Jadi jelas, brother, kisah-kisah yang ada di dalam kitab bangsa Israel ini ternyata tidak tertulis di kitab Anda. Ini sesuatu yang membagongkan. Ketiga, si Jibril yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad kok lupa. Berapa lama menceritakan lagi Anda kejadian. memberikan pernyataan nih? Ya, Jadi, saya dan juga jelas, Golan brother. belum memberikan pernyataan nih. Sabar dulu, brother. Saya bicara, jangan dipotong-potong. Jangan terlalu lama karena orang juga punya hak bicara loh. Iya, Golan ini- juga sama loh. Ini 4 menit belum sampai, brother. Kau udah pada kejang. Aduh, ya udahlah kalau gitu jawab lah, brother. Apa ada Golan mau nanya? Silakan Golan. Saya kasih kesempatan. Saya tadi udah nyampaikan itu aja lah. Silakan Golan. Beres Anda, saya giliran. Silakan. Saya kasih data-datanya ya. Silakan Golan. Yuk. Kenapa Islam itu mengkafirkan agama orang lain? Itu satu pertanyaan. Jadi jawabnya nanti simpel ya. Waktu pertanyaan kayak gitu, kenapa? Gara-gara ini. Jadi simpel aja jawabnya. Yang kedua, apakah
agama Islam itu tidak tidak satu dosa jika mengkafirkan agama lain? Itu aja. Kenapa Islam mengkafirkan agama orang lain? Dan yang kedua, apakah agama Islam itu tidak berdosa jika mengkafirkan agama orang lain? Itu aja. Sudah? Baik, saya beri tanggapan dulu terhadap adanya Pak John ya. Kalian Anda Golan mau memberikan sanggahan kepada Bang Juma, ternyata enggak juga ya. Oke, saya kasih data. Ya. Silakan Anda lihat. Simpel bagi saya. Dan di internal Anda itu ya, Bang Golan juga Pak John, itu kalian itu belum home pimpa di internal kalian. Ketika kalian sendiri ada yang posisinya 2 terpecah menjadi 2. Tuhannya itu siapa? Apakah memang Theos? Ataukah Yahweh? Yahweh ataukah tidak? Karena di internal kalian pun berbeda pendapat. Lalu Anda mempertanyakan hal itu. Saran saya, ngaca dulu lah. Tunggu dulu. Kalau mau mempertanyakan sebentar, beri saya dulu ruang waktu untuk memberikan tanggapan kepada Pak John. Lalu langsung panjangnya kemana? Sebentar. Seharusnya Anda dari tadi Golan ngomong kepada Pak John, jangan terlalu panjang, kali lebar kali tinggi, ya. Sebentar, saya tanggapi Pak John dulu. Seharusnya Anda itu ngaca dulu ya, Pak John, ketika bertanya kepada kami. Karena di antara kalian pun orang-orang yang meyakini adanya kitabnya itu Septuagint dan juga dari adanya Masoret berbeda pendapat. Yang pro terhadap Masoret Yahweh, yang pro terhadap Septuagint Theos. Coba home pimpa dulu. Nah, sekarang saya kasih bukti. Ya. Silakan cek 1 Kor 8 ayat 4.